Memicu sistem membantu orang lain. Orang yang ditargetkan, Cheng Ruoxi, itu akan hilang dalam 5 menit. Gaji 27,8 yuan. Memicu pencarian. Dia membantu Cheng Ruoxi memulihkan gajinya. Mari kita undian. Salah satunya adalah bekerja sebagai pekerja pabrik. Salah satunya pergi ke pedesaan sebagai pemuda yang berpendidikan. Juara pertama dan kedua. Ibu tidak menyukai siapapun. Mana yang Anda gambar tergantung pada nasib Anda. Oh, ini dia. Beberapa dekade yang lalu, kampung halaman saya. Saya terlahir kembali. Hari ini. Ibu selingkuh dan saya mendapatkannya. Tinggal di kota sebagai visa pekerja. Biarkan putra keduanya yang berharga. Di pedesaan, saya menjadi muda. Saya pikir saya disukai. Merasa sangat bersyukur. Semua uang yang diperoleh diserahkan. Tapi tidak hanya ibu saya yang mengambilnya. Semua gaji saya diberikan kepada anak kedua untuk dinikmati. Dan bahkan menikahkan saya. Keponakannya hamil di luar nikah. Saya telah dieksploitasi oleh ibu saya sepanjang hidup saya. Saya baru menyadarinya sebelum saya mati. Dia diadopsi. Dia bilang saya pantas mendapatkannya. Saya akan bekerja untuk keluarga mereka seumur hidup. Putra. Undian. Ibu. Panjang tongkat ini. Mengapa mereka persis sama? Apakah Anda ibu kandung saya? Tusuk satenya persis sama. Anda bahkan membiarkan kakak laki-laki menggambar terlebih dahulu. Ini jelas. Biarkan aku pergi ke pedesaan dan menderita. Biarkan kakak laki-laki menjadi pekerja. Ibu. Zhi datang ke sini. Bukankah Anda yang paling menyayangi Sechon Brother? Apakah Anda memperlakukan kakak kedua dengan baik sebelumnya? Itu semua hanya untuk pertunjukan. Ibu tidak hanya menyukai kakak laki-lakimu. Itu kakak laki-lakimu selama bertahun-tahun. Penderitaan dan beban bagi keluarga ini. Menginap di kota. Berkat menggantikan ayah Anda sebagai buruh. Saatnya untuk kakak laki-lakimu. Ibu. Keberuntungan ini harus menjadi milik anak kedua. Ketika ayah masih hidup. Dan saya paling menyukai anak kedua. Biarkan putra kedua mengambil alih shiftnya dan memasuki pabrik. Paling cocok. Anak kedua. Anda dapat memasuki pabrik dengan ketenangan pikiran. Jangan dengarkan omong kosong ibu. Aku akan pergi ke pedesaan. Kakak masih peduli padaku. Ah, tidak. Bos harus bekerja di pabrik. Cepat, ambil dokumen Anda dan selesaikan prosedur. Hei hai. Menghela nafas. Kembalilah, kakak kedua, jangan pergi. Bro. Prosedur pedesaan Anda semuanya selesai. Sekarang ikut denganku ke pabrik. Mari kita selesaikan prosedur untuk bergabung dengan pabrik dan mengambil alih. Anda bisa melakukannya sendiri. Anda harus mandiri di masa depan. Anda tahu, baiklah, aku akan pergi sendiri. Silakan, Sik. Begitu Anda pergi ke pedesaan, Anda dapat membebaskannya. Ibu tiri vampir saya. Artinya Anda perlu membeli barang setelah pergi ke pedesaan. Dari mana mereka akan mendapatkan uang? Tanpa uang, sulit untuk bertahan. Memicu sistem membantu orang lain. Orang yang ditargetkan, Cheng Ruoxi, itu akan hilang dalam 5 menit. Gaji 27,8 yuan, memicu pencarian. Dia membantu Cheng Ruoxi memulihkan gajinya. Tuan rumah dapat menerima hadiah yang sesuai. Saya sebenarnya memiliki sistem. Tugas ini terlalu tepat waktu. Mengapa demikian? Dan sekarang, kebetulan memicu. Mungkinkah itu terkait dengan pertemuan dengannya barusan? Lepaskan. Maaf tentang itu. Itu bagus. Tidak apa-apa jika Anda memiliki temperamen yang buruk. Ini adalah garis hidupku. Mengapa dia baru saja? Dia memegang tanganku dan tidak mau melepaskannya. Bertemu dengan orang cabul. Dia berani menumpangkan tangan lagi. Saya akan memastikan dia tidak tahan lagi. Di mana saya harus meletakkan tangan saya? Sungguh cabul. Kamu salah paham denganku. Itu saja. Kamu. Saya baru menyadarinya. Anda memiliki motif tersembunyi terhadap lesbian ini. Benar saja, aku menangkapnya dengan tangan merah. Anda telah mengikuti saya sejak sekarang. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mati-matian mendekatkan saya. Saya tahu Anda memiliki niat buruk. Seperti itu. Dia harus ditangkap dan dikirim ke penjara dan dilaporkan kepada otoritas keamanan publik. Dia tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Di mana para hooligan? Di sini. Itu adalah dia. Lepaskan aku. Dompet saya. Apa yang terjadi? Kaum homoseksual. Orang ini licik. Saya sudah lama memperhatikannya. Baru saja, dia memanfaatkan situasi yang ramai. Menjangkau untuk mencuri yang satu ini. Saat dompet lesbian hadir, saya kebetulan menangkapnya dengan tangan merah. Saya benar-benar bersalah padanya barusan. Dia jelas bertindak karena keberanian. Tepat. Kamrat ini adalah pria yang berbakat besar. Dia tidak tampak seperti seseorang yang bisa bertindak seperti cabul. Kaum homoseksual, terima kasih telah melangkah. Menjaga keselamatan properti masyarakat. Kami akan mendaftarkan nama Anda. Oh. Jiang Yechuan. Misi tercapai. Dikreditkan pada 27,8 yuan. Kamrat, silakan tinggal. Jadi bagaimana sekarang? Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Kamrat Jiang. Nama saya Cheng Ruoxi. Maaf. Aku salah mengira kamu sebagai orang jahat. Dan bahkan menumpangkan tangan padamu. Saya terlalu impulsif. Tidak perlu meminta maaf. Jangan biarkan imajinasi Anda menjadi liar di masa depan. Saya benar-benar minta maaf. Meskipun saya salah paham seperti itu. Namun tidak ada satu kata pun keluhan yang diucapkan. Dan membantu saya mendapatkan gaji saya kembali. Dia benar-benar orang yang baik.
Ini adalah sesuatu yang bisa dipinjam. Semua uang dan kupon jatah. Ibu juga tidak terlalu mampu. Hanya itu yang tersisa. Tidak keberatan juga. Menghela nafas. Hidup di pedesaan itu sulit. Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik. Ibu. Anda mengatakannya. Seseorang harus pergi ke pedesaan. Karena aku kakak laki-laki. Mereka harus bertanggung jawab. Bro. Letakkan saja hati Anda ke hati. Sekarang kamu pergi ke pedesaan untukku. Saya akan membantu Anda di masa depan. Anda harus menyimpan uang ini untuk saat ini. Saya akan membantu Anda membayarnya kembali. Ibu. Mengapa kamu memutariku? Apakah itu benar-benar aku? Itu benar-benar bodoh. Sudah larut. Kembali ke kamar Anda dan tidur. Mengerti? Berhentilah terburu-buru. Bos. Tempat tidur disiapkan untuk Anda. Semuanya ada di rumah pamanmu. Ingatlah untuk mendapatkannya saat Anda bangun besok. Baiklah, aku akan mengambilnya. Mencoba bermain trik lagi. Kali ini, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Menghela nafas. Anak kedua. Mampir ke rumah pamanmu. Bawa kembali tempat tidur saya. Namun, saya sudah membuat rencana dengan teman-teman. Pergi menonton film bersama. Setelah beberapa hari bekerja, tidak akan ada waktu untuk bermain. Anda tidak ingin pergi. Saya akan bertanya kepada kantor lingkungan. Masalah mengganti orang ke pedesaan. Hei hai, tidak. Saya akan segera pergi. Rubah tua itu harus memiliki rasa. Rasanya seperti menembak kaki saya sendiri. Oh sayang. Bos. Anda tidak bisa menyalahkan ibu Anda. Jika Anda pergi. Mulai sekarang, pekerjaan kotor dan melelahkan di rumah ini. Mungkinkah ibu harus menanggungnya sendiri? Ada yang salah, Bibi Suihe. Ikutlah denganku dengan cepat. Keluarga jincuan Anda telah mematahkan kaki mereka oleh seseorang. Omong kosong. Seharusnya Yegawa yang merepotkan itu dipukuli. Anda salah melihatnya. Saya sengaja mengizinkannya. Bagaimana ini bisa palsu? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda harus bergerak. Orang itu dibawa pergi dengan ambulans. Jadi di mana Nugawa? Bantu aku meneleponnya. Mereka yang dikirim ke pedesaan tidak tiba pagi ini. Mereka berkumpul dan berangkat. Saya melihatnya di stasiun pagi ini. Hilang. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa yang hendaknya kita lakukan tentang keluarga ini? Memasuki Sichuan masih menunggumu. Oh, benar. Pergi ke rumah sakit. Oh anakku tersayang. Jangan biarkan aku melihat anak tua saya. Halo, kamarad. Saya berada di barisan belakang di lorong. Temanku duduk di sebelahmu. Bolehkah saya bertanya apakah saya bisa mengubah kursi Anda? Tentu saja, tidak masalah. Silakan duduk. Ruang tunggu ini. Semua siswa yang duduk adalah pemuda terdidik yang pergi ke pedesaan. Anda juga. Iya. Di mana Anda ditugaskan? Target, pisau nomor 1, Huang Yunsong. 1,5 jam kemudian, dia meninggal dalam ledakan itu. Target kedua, Cheng Ruoxi. 1,5 jam kemudian, dia meninggal dalam ledakan itu. Menyelamatkan nyawa semua penumpang. Anda akan menerima 10 poin penukaran. Harap selesaikan tugas segera. Menukarkan poin tidak masalah sama sekali. Yang penting adalah kehidupan orang-orang di stasiun ini. Dan hanya itu yang tersisa. 1,5 jam tersisa untuk saya. Kamarad Jiang. Kamarad Cheng Ruoxi. Pinjamkan aku jam tanganmu sebentar. Tidak masalah. Hitungan mundur 1,5 jam dimulai. Pukul 11.15 adalah garis kematian. Anda harus bertindak 5 menit sebelumnya. Ruang tunggu harus dibersihkan pada pukul 11.10. Menghela nafas. Xiao, mengapa kamu baru saja sampai di sini? Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Saya baru saja memeriksa jadwal kereta api. Dalam waktu 1,5 jam, kereta ini berhenti hanya di satu stasiun. Dan itu akan tiba dalam 1 jam. Jadi waktu tersisa untuk saya. Hanya tersisa 1 jam. Jika tugas tidak dapat diselesaikan, bersiaplah untuk yang terburuk. Evakuasi semua penumpang dari stasiun. Tapi itu tidak sesederhana itu. Menghela nafas, lebih baik mencari petunjuk terlebih dahulu. Mereka semua berada pada saat yang sama, tewas oleh ledakan. Semua petunjuk menunjuk ke satu titik. Artinya, seluruh stasiun tidak aman. Tapi itu hanya kami bertiga. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk mengidentifikasi masalahnya. Sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Apakah mereka akan mempercayai saya jika saya memberitahu polisi kereta? Semuanya, tenang saja. Orang yang ditargetkan. Nomor 2096, Wu Weiguo. Beberapa jam kemudian. Patah kedua kakinya setelah berlari keluar dari stasiun. Dia pasti punya masalah. Masih ada 1,5 jam sebelum kereta meledak. Bagaimana dia bisa tahu sebelumnya, seluruh stasiun akan meledak? Target bom terlalu besar. Tidak mungkin untuk membawanya pada Anda. Maka hanya itu yang tersisa. Berkendara di ruang polisi.
Menemukannya. Temukan bahan peledak pertama. Krisis terselesaikan. 25%. Terima koin 2 poin. Anehnya, itu hanya 25%. Artinya, 3 bom tersisa. Itu perlu ditangani. Oh baiklah, lupakan saja. Setidaknya 1 telah dikesampingkan. Pertama, tangani bom. Setidaknya ruang tunggu ini aman. Mendesis. Bom ini pasti tidak bisa digunakan. Buang saja keluar jendela. Meskipun jendelanya tidak ada di kota. Tetapi ada juga beberapa desa. Selain itu, kereta api juga bisa terkena ledakan akibat dari dampak yang dihasilkan. Itu hanya akan menjadi kerugian daripada keuntungan. Solusi bagus apa yang bisa ada? Jika ini berlarut-larut lagi. Begitu polisi kereta tiba, itu akan lebih sulit untuk ditangani. Titik penahanan host yang terdeteksi. Fitur penukaran poin sekarang tersedia. Saya perlu menjinakkan bom. Bisakah Anda menukar dengan teknik penjinak bom? Pertukaran keterampilan penjinak bom tingkat lanjut berhasil. Hahaha. Menyingkir, menyingkir. Semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Menghela nafas. Saya benar-benar minta maaf, latih polisi. Saya tidak menyadarinya. Pakaian halus saya basah oleh saya. Saya akan membantu Anda membersihkan. Bukan apa-apa. Saya bisa mengatasinya sendiri. Saya minta maaf. Menghela nafas. Baiklah. Berhenti bersembunyi. Dia berjalan pergi. Kamrat Jiang. Untuk apa kamu menyelinap di sini? Untungnya, kamu membelaiku sebelumnya. Jika tidak, polisi sudah tiba. Terima kasih kepada Anda barusan karena telah membantu saya keluar dari kesulitan. Kamrat Cheng Ruoshi, inilah yang akan saya bicarakan. Mungkin agak sulit dipercaya. Tapi percayalah padaku. Saya harap Anda dapat membantu saya. Anda mengatakan. Menghela nafas. Di dalam stasiun, bahan peledak disembunyikan. Di dalam stasiun. Bahan peledak disembunyikan. Apakah Anda bingung? Bagaimana mungkin ada bahan peledak di stasiun kereta? Jika kata ini keluar, Anda akan dibawa pergi sebagai orang gila. Justru karena dia tahu dia akan disalahartikan sebagai orang gila. Saya tidak menyebutkannya kepada siapapun. Sebanyak 4 bom disembunyikan di dalam stasiun. Saya baru saja menemukan 1 dan mengembalikan 3 bunga. Kita perlu menemukannya dengan cepat. Jika tidak, seluruh stasiun mereka semua dalam bahaya. Ini terlalu aneh. Tidak peduli siapa yang mendengarkan, akan merasa sulit untuk percaya. Saya tidak berharap Anda mempercayai saya. Hanya saja jangan hentikan saya. Menghela nafas. Bagaimana seseorang bisa percaya itu Anda dan tidak dapat dipercaya karena ketidakhadirannya? Saya akan membantu Anda. Akhirnya, keempat hal ini terpecahkan. Seluruh stasiun harus aman. Kamrat Jiang, Anda bahkan telah belajar menjinakkan bom. Luar biasa. Ini masalah kecil. Sekarang stasiun akhirnya aman. Semua orang akan aman sekarang. Dan seterusnya. Mengapa tugas tidak ditampilkan sebagai selesai? Misi apa? Sistem. Sinkronkan kemajuan penyelesaian tugas. 4 bahan peledak telah ditemukan. Kemajuan resolusi krisis adalah 80%. Kumpulkan 8 poin pertukaran. Masih ada 20% krisis yang belum terselesaikan. Silakan terus memajukan misi. Sesuai dengan Mei, tingkat rilis 25%, 4 buah. Bukankah itu hanya 100%? Mengapa bahaya ini belum dihilangkan? Lokasi penerapan berbeda. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan bervariasi. Proporsi krisis yang sesuai juga bervariasi. Harap percepat prosesnya. Masih ada risiko tersembunyi 20%. Selidiki setiap tempat yang memungkinkan. Waktu sangat mendesak. Dia tidak peduli tentang hal lain. Penumpang harus mengevakuasi stasiun terlebih dahulu. Apa yang baru saja Anda katakan? Betapa rumitnya itu. Apa yang sedang terjadi? Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol santai. Itu akan meledak. Tidak ada waktu tersisa. Segera temukan kepala stasiun. Dia mendesaknya untuk mengaturnya dengan cepat. Semua penumpang harus segera keluar dari stasiun. Stasiun ini memiliki lebih dari sekadar 1 bom ini. Baiklah. Saya akan segera pergi. Anda harus berhati-hati. Apa yang Anda inginkan? Evakuasi penumpang. Ada bahan peledak di dalam stasiun. Apakah orang ini gila? Dari mana bom akan datang dari stasiun kereta api yang sangat bagus, kemungkinan besar, dia telah membuat kesalahan. Dia tertangkap basah oleh polisi kereta api. Dia sengaja mengaku bohongan untuk memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan tahan dia. Jangan biarkan dia lolos. Biarkan dia pergi. Dia menyelamatkanmu. Pahlawan. Saya pikir itu hanya satu pengecut. Tidak, bukan itu. Cepat dan tangkap dia. Dia adalah pelaku di balik penanaman bom. Bebaskan kamrat ini dengan cepat. Jika bukan karena dia, Anda semua akan mendapat masalah hari ini. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan seluruh stasiun. Maaf, kamrat. Saya sembrono. Saya minta maaf kepada Anda. Kami juga tidak menyadari. Saya minta maaf. Dengarkan baik-baik. Dia mengabaikan bahaya, mempertaruhkan nyawanya untuk menjinakkan bom. Dia adalah penyelamat Anda. Jiang Yechuan. Masalah ini belum berakhir.
Masih ada bahan peledak yang belum ditemukan di dalam stasiun. Dia harus segera mengirim orang untuk mencari. Dan bom. Iya. Saya belum gagal. Terkejut, bukan? Saya juga menyimpan rahasia di tangan saya. Anda tidak akan pernah menemukannya. Di mana tepatnya Anda menyembunyikan bom? Anda ingin saya mengatakan, pergi bermimpi. Kirim dia ke ruang interogasi. Pastikan untuk menanyakan lokasi bom lain. Selain itu, beritahu Departemen Angkatan Bersenjata dan Peringatan Pengerahan Pasukan. Masuk ke stasiun untuk mencari bom yang tersisa. Pergi dengan cepat. Kamrat Jiang Yechuan. Kali ini, semuanya berkat Anda. Anda turun dan istirahat dulu. Tindak lanjut serahkan pada kami. Orang yang ditargetkan. Nomor 22, Qin Yao. Itu akan terjadi dalam 35 menit. Dihancurkan oleh ledakan stasiun. Kamrat Jiang Yechuan. Hanya tersisa setengah jam. Stasiun itu akan meledak. Kamrat Jiang Yechuan. Aku akan tinggal bersamamu. Tidak, saya tidak setuju. Anda sudah melakukan cukup banyak hal. Kami tidak bisa membiarkanmu berada dalam bahaya lagi. Saya menangani semua bahan peledak di depan. Jangan khawatir, saya bisa membantu. Namun, jangan khawatir. Pada saat kritis, saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya kepada Kamrat Jiang. Baiklah, bahaya terakhir juga diselesaikan. Semua orang dapat yakin. Hai Kamrat. Saya adalah Menteri Angkatan Bersenjata. Terima kasih atas kontribusi Anda. Saya sangat mengagumi keberanian dan kemampuan Anda. Apakah Anda ingin bekerja dengan saya? Ini adalah kehormatan saya. Tapi saya masih harus pergi ke pedesaan. Seluruh ruang tunggu. Mereka semua adalah pemuda berpendidikan yang dikirim ke pedesaan. Jika bukan karena ini, saya sudah merekrutnya. Merekrut pemuda yang diutus. Tidak terlalu sulit. Tapi ini adalah transfer lintas provinsi. Butuh waktu. Kamrat Jiang. Anda telah memberikan kontribusi besar hari ini. Anda tidak hanya menyelamatkan seluruh kereta. Dia bahkan menyelamatkan mobil dari mobil. Kehidupan ratusan penumpang. Kebaikan ini. Kami mengingatnya seumur hidup. Saya harus naik kereta selama beberapa hari berturut-turut. Tapi itu benar-benar melelahkan orang. Anda seharusnya tidak menghemat uang untuk kursi keras. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tempat tidur bukanlah sesuatu yang bisa Anda beli hanya karena Anda punya uang. Untungnya, mereka menyelamatkan kami tempat tidur. Jika tidak, bahkan jika Anda tiba di tempat tujuan, bahkan tulang-tulangnya akan hancur berantakan. Halo semuanya. Saya adalah Kapten Brigade Produksi Bintang Merah, Hu Yukuan. 10 mil di depan. Ini adalah desa kami. Mulai sekarang, panggil saja aku Hu Tua. Halo, Kapten Hu. Pasang barang-barangnya. Menghela nafas. Menghela nafas. Mengapa Anda menghentikan saya? Mobil ini tidak menjemput orang. Jika bukan untuk mendatangkan orang, lalu apalagi akan mereka lakukan? Menarik bagasi. HMPH. Orang tidak lebih penting dari barang bawaan. Mengapa tidak mendatangkan orang? Anda terlalu memikirkannya. Anda tidak percaya saya. Bahkan jika saya belum pernah ke pedesaan. Tetapi di kehidupan sebelumnya, ketika Jiang Jinchuan mengirim surat ke rumah, dia cukup sering mengeluh tentang urusan pedesaan. Poin pertama adalah, mobil desa hanya membawa barang bawaan, bukan penumpang. Saya percaya Anda. Kamrat Jiang, meskipun Anda adalah pahlawan sebelum menangkap pencuri, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sendiri terlalu banyak dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Saya belum pernah mendengar mobil yang tidak menjemput orang. Jika Anda tidak duduk, baik-baik saja. Jangan sia-siakan Kamrat Cheng. Tidak akan ada lagi kursi nanti. Dia harus berjalan kembali ke desa. Pada saat itu, kakinya akan patah. Kamrat Cheng, saya akan membantu Anda membawa barang bawaan Anda. Jangan dengarkan dia. Saya percaya padanya. Tidak naik. Tunggu mobil mulai bergerak. Akan ada saat-saat ketika Anda menyesalinya. Apakah Anda berbicara tentang diri Anda sendiri? Keluar dari mobil. Menghela nafas. Anda semua pantas naik mobil. Ini khusus untuk mengangkut bagasi. Bukankah seharusnya kita naik bus? Kami datang. Pemuda terdidik membangun pedesaan. Saya tidak peduli jika Anda pemuda terdidik tidak tahu bagaimana melakukannya. Baru saja tiba di desa. Tidak melakukan apa-apa selain ingin naik bus. Turun dengan cepat. Saya hanya tidak akan keluar dari mobil. Meskipun Anda adalah pemimpin brigade, tapi Anda tidak bisa menghina orang seperti ini. Bagaimana dia sebenarnya kurang masuk akal dari prinsip-prinsip hewan. Kalian orang-orang kota. Cahaya akan dinikmati. Anda bahkan ingin saya mengendarai sepeda Anda dan menarik Anda ke atas. Karena Anda ingin naik bus, itu berarti Anda lebih mampu daripada ternak. Anda bisa melakukannya. Bajak semua tanah di desa utama. Kami adalah pemuda terdidik. Anda benar-benar memperlakukan kami seperti ini. Saya ingin melaporkan ini kepada atasan saya. Lanjutkan dan laporkan. Seperti Anda, 2 langkah berturut-turut. Seorang pemuda berpendidikan yang halus yang bahkan tidak ingin pergi. Desa kami tidak menerima mereka. Retret. Tidak, itu tidak boleh. Dengan begitu, file saya akan ternoda. Bagaimana saya seharusnya mencari pekerjaan di masa depan? Aku hanya ingin mengirimmu kembali. Desa kami tidak akan menyimpan orang-orang sepertimu. Saya tidak bisa keluar dari mobil. Terlambat. Kapten Hu, bukankah Anda bilang Anda bisa membawa barang bawaan? Mengapa tidak menarik saya? Anda dan saya tidak menginginkannya lagi. Mengapa membawa bagasi lagi? Menyingkir. Saya salah, Kapten Hu. Lihat, saya baru saja sampai di sini. Mereka tidak mengerti aturan apapun. Kasihanilah padaku, kasihanilah padaku. Beri saya kesempatan. Baiklah. Dari sini ke desa. Masih ada 15 li jalan tanah. Anda membawa barang bawaan Anda sendiri. Saya akan lunak. Baiklah. Lalu ayo pergi. Jiang Yechuan, aku telah dihancurkan olehmu. Tunggu saja. Seberapa jauh? Saya benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih jauh. Dia hanya berjalan seperempat jalan. Bahkan tidak setengahnya. Mereka pasti tidak akan bisa pergi sebelum gelap.
Ini benar-benar jauh. Saya tidak bisa bertahan lagi. Catatan, tuan rumah lulus dengan sempurna. Hentikan misi ledakan stasiun. Kotak buta hadiah yang Anda peroleh belum dibuka. Apakah akan membukanya sekarang? Buka sekarang. Selamat, tuan rumah. Peningkatan ini akan segera berlaku. Apa ini? Apa sebenarnya yang bisa ditingkatkan? Indeks massa tubuh. Semuanya berhubungan dengan fisik. Berbagai kemampuan. Setelah peningkatan 300%, berbagai indikator kebugaran fisik tuan rumah akan jauh melampaui orang biasa. Meskipun saya berencana untuk melakukannya nanti. Andalkan otak Anda untuk mencari nafkah. Saya tidak ingin mengandalkan kerja fisik untuk menghasilkan uang, tapi sekarang itu berguna. Baru saja, seluruh tubuhku sakit. Sekarang dia merasa nyaman. Rasanya seperti saya bisa melakukan perjalanan 800 mil lagi. Oh sayang. Kamerat Cheng, apakah Anda baik-baik saja? Keseleo pergelangan kaki tidak ringan. Lupakan aku, kamu terus bergerak. Saya akan beristirahat dan melihat apakah saya bisa mengikutinya. Cheng Ruosi. Hentikan delusi. Sudah jarang Kamerat Jiang kembali untuk menunjukkan kepedulian. Tidak peduli seberapa baik dia masih orang biasa. Di mana ada energi ekstra yang tersisa, semua orang kelelahan. Siapa yang masih memiliki kekuatan untuk membantu Anda, yang lain bahkan tidak meliriknya. Mengapa Anda masih duduk di sana? Ayo, aku akan menggendongmu. Tidak, 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 tidak. Perjalanannya panjang. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan. Berjalan sendirian sudah melelahkan. Menggendong saya di punggungmu hanya akan membuatmu lelah. Baiklah, berhentilah menolak. Setelah kelompok utama pergi jauh, jika kita bertemu serigala, kita semua akan berada dalam masalah. Tubuhnya sangat ringan. Di punggungnya, dia merasa seperti sedang menggendong burung kecil. Tidak ada beban sama sekali. Efek dari peningkatan fisik ini benar-benar signifikan. Benar. Ini adalah tempat tinggal Anda. Anda dapat membagi kamar-kamar ini di antara Anda sendiri. Ini adalah tempat tinggal Anda. Anda dapat membagi kamar-kamar ini di antara Anda sendiri. Kami melakukan perjalanan melalui gunungan dan sungai. Diatur di tempat seperti ini. Apakah ini tempat tinggal orang? Selain tempat tidur dan kompor kang, di dalam, itu benar-benar kosong. Baiklah, berhenti mencari. Desa itu baru saja dilanda bencana. Kondisi terbatas, lakukan saja. Saya butuh air. Jadi saya pergi ke sungai kecil di tepi desa. Anda harus naik gunung untuk memotong kayu sendiri. Adapun biji-bijian, kabupaten tidak mengalokasikannya. Bagaimana dengan desa kalian? Dan mendukung dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Hutan belantara terpencil ini. Mari kita temukan sesuatu untuk dimakan. Tidak ada pendaftaran rumah tangga pedesaan. Anda bahkan tidak dapat membeli biji-bijian komersial. Bukankah ini pada dasarnya membuat kita kelaparan? Kami menanggapi seruan untuk membantu daerah pedesaan. Mereka tidak bisa kelaparan begitu saja, bukan? Karena kamu ditugaskan ke desa. Aku tidak bisa membiarkanmu mati kelaparan di sini. Sebenarnya ada solusi. Seluruh halaman. Ruangan ini adalah satu-satunya yang menyimpan Anda bisa beristirahat di sini. Anda harus menjadi orang yang hidup paling baik. Anda harus tinggal di sini. Saya akan mencari kamar lain. Hei, jangan bergerak. Kamar di sebelah juga bagus. Disitulah saya tinggal. Di kereta, saya tidak tahu siapa yang mengirim anggur obat. Untuk saya mengobrak-abrik barang bawaan saya. Itu berguna. Biarkan aku melakukannya, tidak perlu merepotkanmu. Anda tidak dapat mencapainya. Saya akan membantu Anda membuka blokir pembekuan darah. Sedikit terluka, sedikit. Saya akan lebih lembut. Baiklah, bepergian juga cukup melelahkan. Setelah berkemas, mereka beristirahat lebih awal. Kamrat Jiang Yechuan, bisakah saya makan bersama Anda?
Begitu banyak pemuda berpendidikan yang pergi ke pedesaan. Hanya kalian bertiga yang datang. Mereka lebih suka kelaparan daripada mengerahkan diri. Jika Anda tidak pergi, lupakan saja. Kabupaten berikan khusus pada pemuda yang pergi. Baru kemudian kuota diberikan. Belum ada orang lain yang memiliki kesempatan. Tidak sekarang. Setelah itu, tidak ada kesempatan untuk menemukan hal seperti itu. Masuk ke mobil dengan cepat. Beberapa pendatang baru hari ini. Pindahkan semua batu ke sana. Setiap orang dapat membawa hingga 1000 jin per hari. Hanya dengan begitu Anda bisa pulang kerja. Jika Anda tidak bisa selesai bergerak, jangan pernah berpikir untuk makan. Kapten Yo, di mana kami mengambil alat transportasi kami? Ini adalah periode khusus, alat ketat. Hari ini adalah hari pertama Anda di sini. Semua alat telah diambil. Anda masing-masing dapat menanganinya sendiri. Bagaimana jika Anda tidak memiliki alat untuk memindahkan batu? Benda ini besar dan berat, hampir mematikan. Bagaimana saya bisa mengangkatnya dengan tangan kosong? Anda benar-benar menyadari. Dia mengangkat batu itu dengan tangan kosong. Apa? 327 jin. 327 jin. Bukankah itu berarti beberapa perjalanan Anda dapat menyelesaikan tugas sepanjang hari? Mengapa Anda semua ikut bersenang-senang? Pekerjaan selesai. Kapten Yo, lihatlah orang kuat baru. Lihatlah seberapa mampu mereka. Dialah yang memindahkan batu ini. Wah. Benar-benar mengesankan. Bukan apa-apa, saya selalu lebih kuat dari kebanyakan orang sejak saya masih kecil. Dengan seluruh kekuatanmu, bekerja di sini. Ini sangat sia-sia. Ikuti saya. Saya akan memberi Anda pekerjaan yang lebih cocok. Coba angkat yang ini. Jika Anda berhasil, Anda menjadi pemimpin tim. Perlakuan pemimpin kelompok. Tapi 40 jin tepung putih sebulan. Kupon biji-bijian 50 jin. Mereka bahkan menawarkan gaji 31,2 yuan. Kapten Yo. Tipe semen ini memiliki berat minimal 800 jin. Biasanya, dibutuhkan 4 orang yang bekerja sama. Hanya dengan begitu seorang dapat mengangkat kepala mereka tinggi. Biarkan dia mencobanya sendiri. Itu terlalu berbahaya. Tunggu, apakah Anda membawa tiket makan Anda? Kafetaria mengharuskan Anda menggunakan tiket untuk mendapatkan makanan. Bagaimana dengan Anda? Menguasai. Saya baru saja melaporkan hari ini. Saya masih belum tahu bagaimana cara mendapatkan tiket makan. Di mana saya bisa mengambilnya? Oh, Anda pergi. Master Tutor. Jangan memperhatikan sembarang orang. Orang ini benar-benar mampu. Jelas, dia hanya seorang pekerja sementara. Hari pertama di tempat kerja, dia mendorong Niu ke kami keluar. Dia telah menjadi pemimpin tim 7. Tepat. Orang-orang seperti ini dengan koneksi. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti di mana Anda bisa mendapatkan tiket makan Anda? Itu jelas disengaja. Datanglah ke kantin resmi kami dan makan. Tidak ada tiket makan, namun masih datang untuk makan. Ayo pergi, masih ada orang yang menunggu di belakang kita. Seorang pekerja sementara. Benar-benar sembrono tentang tempatnya. PFFT, dia bahkan tidak mempertimbangkan statusnya sendiri. Apakah layak dimakan di sini? Cepat dan pergi ke kafetaria pekerja sementara. Trik kecil ini hanya membuatku mundur. Saya tidak lagi menjadi orang seperti dulu. Dia menjadi pendorong, mudah diintimidasi. Tidak ada yang bisa mengambil barang-barangku. Kaum homoseksual. Saya pekerja sementara baru. Dia juga pemimpin grup 7. Bolehkah saya bertanya apakah saya bisa mendapatkan tiket makan dari Anda? Tiket makan sudah dikumpulkan. Datang lebih awal besok. Hahaha. Kaum homoseksual. Anda tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Jika saya bekerja dengan perut kosong, hal ini menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Berhentilah dengan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Apa hubungannya dengan saya jika Anda mengalami kecelakaan saat bekerja? Saya hanya menangani pembagian tiket makan. Jangan menimbulkan masalah untukku. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda masih ingin merebutnya? Catatan. Orang yang ditargetkan, Zhuang Yong. Biarkan aku pergi. Jangan paksa saya untuk melakukannya. Menghela nafas. Kaum homoseksual. Di mana Anda tinggal? Bagaimana? Kamu masih ingin datang dan mengancamku. Saya akan memberitahu Anda. Beraninya kamu menyentuh istri dan anakku. Jari. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa arti kekejaman sebenarnya. Hahaha. Izinkan saya bertanya. Anda hanya bermain-main. Siapa yang bertindak seperti ini? Rumah saya berada di belakang pabrik. Lantai 3 gedung asrama kedua. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Saya pikir begitu. Hai. Bocah kecil. Beraninya kamu menyentuh keluargaku. Saya akan memastikan Anda tidak tahan lagi. Beraninya Anda menggertak Lao Zhuang. Apakah Anda mencoba memberontak? Jangan biarkan orang ini lolos. Dabao, bangun. Jangan menakut-nakuti ibumu. Sialan, aku tidak marah. Anda harus menerima belasungkawa Anda, anak yang lincah. Mengapa dia harus tersedak satu kacang? Saya kehabisan napas. Mintalah seseorang memanggil Lao Zhuang kembali untuk menangani pemakaman. Bangun, cepat. Dabao. Anakku. Obstruksi benda asing trakea. Bangun. Dia sudah mati. Anda masih tidak akan membiarkannya pergi. Berhenti sekarang. Jiang Yechuan, apakah Anda masih memiliki kemanusiaan? Turunkan Dabao. Itu terlalu berlebihan. Dia tidak bisa membiarkannya menganiaya anak itu lebih jauh. Dabao.
Dabao. Dabao sudah bangun. Dabao. Baru saja, sepertinya dia sudah kehabisan napas. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Metode apa yang digunakan pemuda ini? Dia benar-benar berhasil menangkap semua orang. Ambang kematian telah ditarik kembali. Anak itu tidak benar-benar kehabisan napas. Ini kacang tanah. Terperangkap di ruang trachea, napas tidak terdeteksi. Yang baru saja saya gunakan adalah manuver Heimlich. Dirancang khusus untuk menghadapi situasi seperti itu. Penyelamat. Hei hei hei. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jika anak tertua meninggal, kami berdua juga tidak bisa bertahan. Anda, itu menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Terima kasih, terima kasih. Kakak ipar, tolong bangun. Pertama, bawa anak ke dalam untuk beristirahat. Dia ketakutan dan perlu dihibur. Ao, Kamrat Xiao Jiang. Ini adalah tiket makan 30 hari. Kebaikan yang besar berjalan tanpa kata-kata. Anda mengambilnya terlebih dahulu. Kupon dan subsidi jatah yang tersisa. Saat makan sore, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Menghela nafas. Hindari makan makanan keras akhir-akhir ini. Masak bubur ringan untuk menyehatkan mereka. Itu bisa pulih lebih cepat. Kamrat. Dia tidak menahan sepatah kata pun terhadapnya. Dia bahkan berjuang keras untuk menyelamatkan anak sulung kami. Dia memiliki ketenangan seperti itu. Jika kita dan mereka terus mengganggunya, bukankah itu tidak bermoral? Saya akan meletakkan kata-kata saya di sini. Mulai sekarang, siapapun yang berkata lagi, dia tidak bisa bergaul dengan zuang lamaku. Saya akan menjelaskan. Bagian Anda adalah kakak saya. Jika ada yang tidak ingin tinggal di pabrik, silakan dan cobalah. Terima kasih. Saya pernah mendengar tentang semua ini. Jika Anda tidak bertindak tepat waktu, anak dari keluarga Zuang tua, mereka semua sedang mempersiapkan pemakaman. Anda benar-benar mengumpulkan kebajikan yang besar. Saya akan melayani Anda sedikit lebih banyak, maka saya tidak akan menahan diri. Ayo, pelan-pelan. Terima kasih, Guru. Jangan berpikir Anda menyelamatkan putra Zuang tua. Dan kemudian ekornya akan terbang ke langit. Dia merebut pemimpin tim dari Big Bull. Jangan berpikir kami akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. HMPH, kami tidak mudah untuk diintimidasi. Apa yang terjadi? Kepala bagian Zuang, apa yang Anda lakukan di sini? Kamrat Xiao Jiang, kamu menyelamatkan keponakanku. Saya sudah mendengarnya. Saya benar-benar harus berterima kasih banyak orang yang membuatmu kesulitan. Saya akan menanganinya dengan serius. Saya sudah memecat keduanya. Kepala bagian, saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Kepala bagian Zuang. Saya menjadi pemimpin setelah saya tidak. Itu normal bagi beberapa orang untuk tidak puas. Jika ini tentang hubungan antara anggota tim, tak satu pun dari mereka berkoordinasi dengan baik. Itu masalahku. Tidak perlu memecatnya. Baiklah. Demi Kamrat Xiao Jiang, demi memohon untukmu, hanya melewati Anda. Jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, Anda tidak akan tolerirnya. Kamrat kecil Jiang. Oh, tunggu, Ketua Tim Jiang. Mulai sekarang, saya akan mengenali Anda sebagai pemimpin tim. Benar-benar atas perintah Anda. Saya salah sebelumnya. Kamu bisa melepaskan keluhan masa lalu dan menjagaku. Aku akan bersamamu mulai sekarang. Setelah itu, kami bekerja keras bersama. Menghela nafas. Biarkan itu pergi. Ini kerja keras. Terlalu sulit bagi wanita untuk melakukannya. Jangan kembali besok. Tidak perlu khawatir tentang makan. Saya akan membagikan bagian saya dengan Anda. Cukup untuk Anda makan. Saudara Jiang, bantu saya mendapatkan pekerja sementara untuk Sichuan. Kesempatan sudah dihargai. Aku tidak bisa selalu mengandalkanmu. Saya harus menghidupi diri saya sendiri. Kita juga harus berkontribusi pada pembangunan nasional. Sangat energik, dilakukan dengan baik. Orang yang tidak berwenang tidak diizinkan memasuki lokasi konstruksi di area kritis. Jika Anda bebas, cepat dan keluar. Kita perlu berbicara dengan Kapten Yao tentang sesuatu. Oh. Kapten Yao sedang mencari seseorang. Siapa yang mencari saya? Kami adalah pemuda terdidik di desa, kata Kapten Hu. Kabupaten mengatur agar kami bekerja di sini, jadi kami datang. Iya. Sekarang dia lebih antusias. Beberapa hari yang lalu, aku pergi ke desa khusus untuk menjemputmu. Mengapa Anda tidak datang? Kami baru mengenal adegan pada saat itu. Tidak mengerti apapun. Sebenarnya, kami sudah lama ingin datang. Jika Anda tidak percaya pada saya, tanyakan kepada mereka. Iya. Kami ingin datang dan bekerja. Saya sudah menunggu pemberitahuan. Iya. Saya lapar untuk beberapa kali makan. Kami ingin bekerja dan makan. Sekarang saya ingin bekerja dan makan. Terlambat. Cepat. Jangan hanya berdiri di sini dan mengganggu orang lain. Kuota yang disediakan untuk Anda, itu sudah diambil oleh orang lain. Menginap dimanapun keren. Bukankah tidak ada tempat yang tersisa? Mengapa dia ada di sini? Hari-hari ini, dia sama seperti kita. Menginap di desa. Tidak ada tanda-tanda dia pagi ini. Jadi dia menyelinap ke sini. Dan ambil kerja itu. Tepat. Bagaimana dia bisa bekerja? Apakah hanya karena penampilannya lebih tampan dari kita? Kami bahkan harus melakukan pekerjaan. Kesempatan itu hilang. Dia melukai kakinya dan beristirahat selama beberapa hari. Bukannya mereka tidak ingin datang. Dia sedang pulih di rumah. Mengapa Anda tidak datang? Mereka hanya makan, tidak kering. Dia bahkan pergi ke kabupaten untuk melaporkan kami. Apakah Anda benar-benar berpikir saya pulih dan buta? Tidak tahu apa-apa. Cepat, cepat. Berhentilah menghalangi di sini. HMPH. Itu semua salahmu. Awalnya, saya tidak ingin mengajukan keluhan. Dan sekarang, lihat, desa tidak menyambut kami.
Bahkan pekerjaan yang bagus hilang. Sekarang kamu menyalahkanku. Dia bangkit dan pergi untuk mengajukan keluhan. Ini tidak seperti aku memaksamu untuk pergi. Selain itu, Anda semua setuju. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Anda harus mencari tahu sesuatu hari ini. Ayo makan. Jika tidak, masalah ini tidak akan berakhir. Kamrat Jiang. Pasti kamu yang memohon untuk Kamrat Cheng. Cari pekerjaan. Anda pasti tidak akan hanya berdiri dan menyaksikan seseorang mati. Bicaralah dengan kapten dan mohon untuknya. Ayo bergabung juga. Kamrat Jiang, tolong, saya mohon kepada Anda. Kami telah berada di sini selama berhari-hari. Tidak ada makanan yang tersisa. Aku akan pingsan karena kelaparan. Ya, Kamrat Jiang. Kelompok orang ini berada di desa sebelum surga fana. Sementara saya tidak di rumah. Dia benar-benar meminta untuk menyelinap ke rumah saya untuk mencuri makanan. Masih keras kepala saat ditemukan. Dan sekarang kamu masih memiliki keberanian untuk datang kepadaku. Saya tidak akan benar-benar berpikir demikian. Apakah saya semacam orang suci? Bukan urusan saya. Kamrat Cheng, demi perjalanan bersama kami ke pedesaan. Hidup bersama lagi. Melihat ke atas dan ke bawah, melihat satu sama lain. Memohon untuk kami. Tidak ada lagi makanan. Kami pasti tidak akan bertahan. Kamrat Cheng, Anda benar-benar tidak punya hati. Apakah Anda akan membuat kami kelaparan sampai mati? Namun, saya juga mengandalkan saudara Jiang. Itu sebabnya saya tinggal di sini. Saya tidak punya suara. Kamrat Jiang akan mendengarkan Anda. Minta dia untuk membuat pengecualian. Ya. Mungkin dia akan setuju. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh, memohon untuk roh-roh berbahaya ini. Itu bukan kelembutan. Itu pengecut. Itu bodoh. Saya harap dia tidak akan mengecewakan saya. Saya tidak bisa membantu dengan ini. Saya tidak bisa membantu Anda. Pergi dan rekomendasikan ke laki-laki tertua untuk kesulitan. Jangankan saat itu. Ini adalah kesempatan yang Anda berikan sendiri. Anda sendiri tidak menginginkannya. Mereka semua adalah pemuda berpendidikan. Maka Anda harus membayar tindakan Anda. Cukup bagus. Gadis kecil ini tidak hanya baik hati. Dan dia masih berpikiran jernih. Itu benar-benar tidak mengecewakan saya. Setiap orang adalah pemuda yang diutus. Jadi bagaimana jika teman saling membantu? Mengapa keluarga Jiang bernama Jiang hanya bersedia membantu Anda, bukan kami? Oh, saya mengerti. Anda menggunakan cara yang tidak pantas untuk menyenangkannya. Itu sebabnya dia akan membantu Anda. Saya perlu melapor ke organisasi. Beraninya kamu memukulku? Tangan saya. Coba sentuhnya dan lihat apakah Anda mau. Belum lagi saya dan saudara Jiang untuk saat ini. Ini murni persahabatan. Bahkan jika kami benar-benar berkencan. Itu juga terbuka dan di atas papan. Cinta gratis. Giliran Anda untuk menuntut. Anda bilang saya bisa. Tapi dia tidak bisa memfitnah saudara Jiang. Targetnya adalah Cai Xiao Xiao. Itu akan terjadi dalam 3 jam. Dia jatuh ke dalam lubang pembuangan dan tenggelam. Berhasil mencegah kematiannya. Poin penukaran hadiah, 10 poin. Poin pasti layak diperoleh. Dan juga menyelamatkannya. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk bertindak. Selama dia tidak mati, itu sudah cukup. Apa yang kamu tertawakan? Dan dia bahkan menyebut dirinya sebagai pahlawan yang hebat. Saya pikir itu semua hanya tindakan. Baiklah. Berhentilah membuat keributan di sini. Karena kamu datang ke pedesaan untuk bergabung dengan kami. Maka keluarga Sawaten tidak dapat melakukannya. Aku benar-benar melihatmu mati kelaparan. Seperti ini. Saya akan membuat pengecualian dan memberi Anda jalan keluar. Jika Anda masih tidak menghargainya, lapar dan bermasalah. Dan jangan salahkan orang lain. Selama ada makanan, itu sudah cukup. Iya, pekerjaan apapun baik-baik saja. Jangan terburu-buru untuk setuju. Izinkan saya menyelesaikan apa yang harus saya katakan. Itu bagimu untuk pergi. Kumpulkan pupuk kandang. PFFT. Hah? Apa? Kumpulkan pupuk kandang. Itu tidak akan berhasil. Saya tidak ingin pergi. Hal yang menjijikan. Sama sekali tidak. Ini berantakan. Ini adalah pupuk pekarangan pertanian terbaik. Sekarang dingin, jadi pemupukan tidak mungkin. Sekarang giliran Anda. Jika tidak, laki dan muda desa itu akan dikirim ke desa sejak lama. Mereka bergegas melakukannya. Apakah Anda melakukannya atau tidak terserah Anda? Tidak ada yang memaksamu. Tidak bisakah Anda berkompromi? Pergi bekerja di lokasi konstruksi? Apakah itu batu bergerak? Atau mengangkut semen? Keduanya baik-baik saja. Makan sedikit tidak apa-apa. Saat itu, saya pribadi pergi menjemput Anda. Kalian semua menolak untuk datang. Sekarang sudah terlambat. Kapten Yo. Pekerjaan ini. Makanan? 2 kali makan per hari. Selama Anda bekerja, Anda memiliki makanan. Bagikan 10 jin tepung jagung di akhir tahun. Tidak ada pilihan lain. Aku akan. Saya. Maka saya akan melakukannya juga. Bawa mereka untuk mendaftar. Tersedia tempat terbatas. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia. Jika tidak ada bintik-bintik, datanglah padaku. Saya tidak punya cara untuk melakukannya. Jiang Yechuan. Anda dapat melakukannya hanya dengan beberapa kata. Tak satu pun dari mereka akan membantu. Sengaja membuat kita melakukan pekerjaan kotor ini. Dendam ini. Saya harus mendaftar. Tolong. Bantu saya. Catatan. Targetnya adalah Cai Xiao Xiao. Sudah jatuh ke dalam lubang pembuangan. Ini akan terjadi dalam 1 menit 20 detik. Tenggelam. Bantu saya. Tunggu hingga 20 detik terakhir sebelum pergi. Kamrat Chai. Bagaimana Anda bisa begitu kotor? Saya jatuh ke lubang pembuangan. Dia hampir tenggelam barusan. Ini benar-benar menjijikan. Bau itu terlalu kuat. Mungkinkah? Itu mungkin tidak akan hilang seumur hidup. Jika itu saya, saat ini. Dia sudah menemukan celah di tanah untuk merangkak ke dalamnya. Menghela nafas. Mungkinkah Anda yang mengambil Kamrat Chai? Diselamatkan dari lubang pembuangan. Orang itu baik-baik saja sekarang. Lalu saya pergi. Jika Anda tidak membantunya kembali. Dia hanya berbau agak tidak sedap. Dia juga tidak mematahkan kakinya. Dia bisa berjalan sendiri. Jiang Yechuan. Kamu.
Kamrat Jiang baru saja menyelamatkan hidupmu. Mengapa Anda masih menghinanya? Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tersesat, ayo pergi. Kalian semua, minggirlah dari jalanku. Hati-hati. Saudara Jiang. Saudara Jiang, apakah Anda baik saja? Cepat. Hubungi dokter. Itu adalah kakimu yang terpeleset di bawah kaki. Aku telah menyeretmu ke dalam ini. Jika punggung saudara Jiang terluka, saya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala saya selama sisa hidup saya. Jangan bertanggung jawab secara membabi buta. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pukulan besar yang membuat Anda tersandung. Berhentilah menjepit kepalaku dengan baskom. Beraninya kamu menyakiti saudara-saudaraku. Saudara, dapatkan, bukan saya. Selamatkan aku, bukan masalah besar. Peningkatan fisik 3 kali lipat. Tapi rasa sakitnya tidak berkurang sama sekali. Ini benar-benar sulit. Dan itu menabraknya seperti itu. Pembengkakan masih belum reda. Mungkinkah? Tidak ada sistem. Apakah ada cara untuk pulih dengan cepat? Melapor ke tuan rumah. Keterampilan penyembuhan diri yang cepat. 15 poin sudah cukup untuk ditukarkan dengannya. Fitur ini dapat menyebabkan bahaya. Sembuh secara instan. Bolehkah saya bertanya kepada tuan rumah, apakah akan menukarnya? Jadi, dalam pengertian itu, virus juga dapat dihilangkan secara instan. Lalu bukankah saya akan begitu selamanya kebal terhadap semua racun, dan Anda tidak pernah harus pergi ke rumah sakit seumur hidup. Seperti yang Anda katakan. Bisakah masa muda bertahan selamanya? Fungsi ini tidak dapat dimanfaatkan. Hanya menyembuhkan luka. Dan sepanjang hidupnya, dia bebas dari penyakit dan rasa sakit, dan itu bisa kebal terhadap semua racun. Itu benar-benar mengesankan. 15 poin adalah kesepakatan yang bagus. Sistem, tukar segera. Mengapa saya merasa saudara Jiang bersinar? Apakah Anda melihat sesuatu? Anda memperlakukan saudara Jiang seperti roda ketiga. Itu bisa bersinar sesuka hati. Saya benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi. Kemampuan ini luar biasa. Saudara Jiang. Pasti sangat menyakitkan, bukan? Tidak ada salahnya. Memar besar seperti itu. Bagaimana mungkin itu tidak menyakitkan? Saudara Jiang selalu sangat perhatian. Menahan rasa sakit dan masih takut kita akan khawatir. Saudara Jiang memperlakukan kami dengan sangat baik. Mulai sekarang, kemana pun pergi, aku akan mengikutimu. Itu benar. Saudara Jiang menunjuk ke timur, kami tidak pernah pergi ke barat. Hidup dan mati saling mengikuti. Apakah Kamrat Jiang ada di rumah? Kepala Bagian Zuang, saya datang khusus untuk mengirimkan dokumen janji temu saya. Dokumen janji temu apa? Kamrat Jiang telah berulang kali bertindak berani dalam menghadapi keadilan. Kabupaten memberikan penghargaan dan memuji mereka, dan menunjuknya. Dia menjabat sebagai Direktur Biro Konstruksi Perkotaan. Direktur. Dia. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak menerimanya. Anda jatuh ke dalam lubang pembuangan. Baunya benar-benar luar biasa. Omong kosong apa? Jelas dia telah jatuh. Anda. Bau pada Anda. Bahkan lebih menyesakan daripada lubang pembuangan sungguhan. Apa yang terjadi? Saudara Jiang. Kabupaten mengirim perintah ujian dan surat penunjukan. Anda akan menjadi Direktur Biro Konstruksi Perkotaan. Selamat, Kamrat Jiang. Oh, tidak. Sekarang saatnya memanggil Anda Direktur Jiang. Kabupaten telah mengalokasikan rumah untuk Anda. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Semua orang menantikan janji temu Anda. Hari itu hanya saran biasa saja. Ambisi saya terletak di tempat lain. Direktur, lebih baik memilih orang lain. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Apa? Anda menolak untuk menjadi sutradara? Iya. Saya harap saya bisa menemukan sesuatu yang baru. Selain itu sudah ada seseorang yang lebih cocok dariku. Siapa yang bisa melakukan lebih baik dari Anda? Ini Anda. Saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda memiliki pengalaman luas di Biro Pembaruan Perkotaan. Kepala Biro tua lainnya. Personel kunci-kunci untuk dikembangkan. Jika bukan karena implikasi saya, dia juga tidak akan diturunkan pangkatnya menjadi wakil kepala seksi. Posisi ini harus diambil alih oleh Anda. Namun, itu adalah penunjukan resmi dari kabupaten. Menunjuk Anda sebagai direktur. Bagaimana seseorang bisa mengubahnya sesuka hati? Menunjuk tidak sulit. Biarkan saya mengambil alih terlebih dahulu. Maka saya merekomendasikan Anda untuk promosi. Terima kasih, Direktur, atas bimbingan Anda. TCH. Meninggalkan sutradara secara tidak adil diserahkan kepada orang lain. Mengapa bertindak begitu menyendiri? Hanya kepala bagian Zuang yang akan dengan jujur mempercayainya. Anda harus bertanya ke halaman. Siapa yang akan mempercayai kata-kata bodoh seperti itu? Itu bukan posisi sementara. Dia adalah direktur yang sebenarnya berkuasa. Siapa yang benar-benar akan menyerah? Kamrat Jiang. Jangan bodoh. Ada berapa orang? Posisi yang tidak dapat dicapai. Di kehidupan sebelumnya, dia terjebak oleh penglihatan dan penglihatan. Ini digunakan oleh Li Suihe. Semua demi bagian itu. Kasih sayang keluarga palsu. Sekarang saya memiliki kesempatan kedua untuk hidup. Tentu saja, saya tidak bisa dibatasi pada itu. Biro konstruksi perkotaan kecil ini. Dibandingkan dengan ini, saya menginginkannya lebih banyak lagi. Hasil kehuasia. Berdiri tegak di puncak dunia. Saksikan naga melambung. Apakah itu bodoh? Waktu akan memberitahu. Sungguh kawan yang luar biasa.
Hanya saja dia terlalu keras kepala. Oh sayang. Menghela nafas. Kapten Hu. Ada apa denganmu? Mereka sangat lapar sehingga mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak berbohong saat itu. Desa ini mengalami bencana dari tahun ke tahun. Tidak ada kelebihan biji-bijian yang tersisa. Bahkan uang tidak tertinggal. TCH. Jika saja dia tahu itu akan berubah seperti ini. Mengapa repot-repot dengan itu dan pergi ke kabupaten untuk mengajukan Tuhan? Sekarang dia harus membawa pupuk kandang untuk ditukar dengan roti jagung. Menghela nafas. Saya telah berada di lokasi konstruksi akhir-akhir ini. Sibuk dari siang hingga larut malam. Dan bahkan tidak tahu desa. Itu sesulit ini. Direktur Jiang. Jangan salahkan Kapten Hu. Tidak masalah bagi Anda. Desa itu benar-benar berada di ujung akalnya. Kapten Hu mengkhawatirkan dirinya sakit untuk semua orang. Kuota pekerja sementara. Dialah yang pergi ke kabupaten. Mereka telah memohon melalui seluruh mulut dan otak mereka. Bahkan tugas mengumpulkan pupuk kandang. Dialah yang mengorbankan harga dirinya untuk memperjuangkannya. Berhenti berbicara. Saya sekarang. Bahkan ada hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Menghela nafas. Siang kecil. Kudengar kamu dipromosikan. Ayo pergi. Pulanglah bersamaku untuk beberapa minuman. Rayakan dengan benar. Saudara Zuang, jangan merepotkan kakak ipar. Jika saya pergi, Anda tidak boleh hemat atau kurus. Sebulan? Ya. Hari ini. Tidak perlu keluarga saya menyediakan biji-bijian. Jangan khawatir, seseorang menjadi tuan rumah. Ayo pergi. Jika Anda pergi, seluruh keluarga kami dapat menikmati makanan daging. Saudara Zuang, apa yang terjadi? Siapa yang ingin melihat saya? Tidak jelas. Saya tidak akan berani pergi. Jangan, Xiao Jiang. Beri aku aja saja. Dia teman sekelasku. Baru-baru ini, keluarganya mengalami kecelakaan satu demi satu, merasa tidak nyaman. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Tanyakan kepada saya. Terakhir kali kamu menyelamatkan anakku. Meskipun saya tidak tahu bagaimana ini dicapai, tapi saya tahu. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan nyata. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghitung dengan begitu akurat? Ternyata, ketika saya tahu meramal, tugas dapat dipicu sepenuhnya oleh sistem. Tidak ada tugas saat ini. Saya juga tidak bisa membantu. Saudara Zuang, rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Ini untuk setiap ramalan. Semua akan kehilangan umur mereka. Jangan mempersulit saya juga. Menghela nafas. Selamat tinggal. Maaf, Xiao Jiang. Saya salah. Saudara meminta maaf kepada Anda. Tapi semua orang datang. Setidaknya bertemu sekali. Anda bisa duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah kalau begitu, Saudara Zuang. Siapa yang menyuruhmu untuk berbicara untukku sebelumnya? Kali ini, aku akan memaafkanmu. Tidak akan ada waktu berikutnya. Aku tahu kamu, saudaraku, benar-benar sesuatu. Ini dia. Siang kecil. Ini teman sekelas lama saya. Dia memanggil Xie Fangting. Ini kabupaten kami. Dari Koperasi Kelontong. Kepala pengadaan. Xie tua. Itulah yang saya katakan kepada Anda. Siang kecil itu. Tanpa diduga. Kamrat Jiang masih sangat muda. Orang yang ditargetkan, Xie Fangting. Malam ini pukul 8. Pendarahan besar-besaran di klinik kulit hitam di daerah itu. Itu akan merenggut nyawa putrinya. Hentikan kematian ini. Anda bisa mendapatkan 10 poin untuk penukaran. Datang dan duduk. Xie tua. Jiang muda masih muda. Tapi ada master yang benar-benar terampil. Anda tidak bisa hanya melihat eksterior. Hehe. Apakah dia seorang master sulit untuk mengatakan? Dia tentu saja memiliki kehadiran yang cukup besar. Hei, Xie tua. Tunjukkan rasa hormat padaku. Xiao Jiang adalah saya, tamu terhormat yang diundang secara khusus. Oh sayang, Lao Zuang. Saya hanya bercanda sampai basan. Jangan mengingatnya. Kepala bagian Xie, kan? Kali ini ada di sini. Katakan beberapa hal yang tidak penting. Mengapa tidak melihatnya? Bagaimana kabar putri Anda? Tepat setelah jam 8 malam ini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tarik dia kembali dari ambang kematian. Saya hanya berbicara dengan santai. Beri Anda beberapa kata. Kamu mengutuk putriku. Kepala bagian Xie. Kehidupan putri Anda. Sekarang pegang di tangan Anda sendiri. Itu hanya omong kosong. Aku tidak bisa mempercayaimu. Jika Anda berani berbicara lagi, aku memukulmu sampai kamu mencari gigimu di seluruh lantai. Ya ampun, Xie tua. Pada saat seperti ini, masih sibuk kehilangan kesabaran. Kehidupan putri Anda, itulah yang paling penting. Kembali dan simpan. Lao Zuang. Anak ini penuh dengan omong kosong. Dialah yang menyelamatkan putra saya. Percayalah. Baiklah. Kalian semua bergabung untuk mengutuk putriku. Lebih baik tidak menjadi teman sama sekali. Menghela nafas. Xie tua. Kami telah berteman selama beberapa dekade. Bagaimana saya bisa menyakiti keponakan tertua saya, dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Saya melakukannya seperti putri saya sendiri. Bisakah saya menyakitinya? Dengarkan Xiao Jiang. Pergi memeriksanya di klinik. Jika kita nanti, benar-benar tidak ada harapan. Kamrat Xiao Jiang. Di mana klinik itu berada? Bisakah Anda menunjukkan jalannya kepada kami? Setelah itu, saudara laki-laki saya pasti akan menghadiahinya dengan murah. Itu saja. Itu semua tergantung pada kebaikan Zuangge. Jika tidak, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini.
Malam tiba, ayo cepat dan berangkat. Ah, ayo cepat pergi. SHH. Tempatnya telah tiba sesaat. Kalian berdua mendiskusikan cara mengatasinya. Siapa itu? Oh, kaum homoseksual. Kami mengendarai sepeda lewat sini. Bannya bocor. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, di sekitar sini, apakah ada orang yang memperbaiki sepeda? Oh sayang, apa yang Anda lakukan ya? Benar-benar langsung masuk saja. Klinik kecil tidak bisa melihat cahaya. Saya harus menceritakan sedikit. Jika tidak, dan pintunya bahkan tidak diizinkan masuk. Iya. Lakukan sesuka Anda. Pokoknya, hanya 3 menit tersisa. Di dalam, ya, bagaimanapun, dia bukan putriku. Bagaimana saya bisa mendengarkan? Ada lebih dari satu orang di luar. Ah, ini saudara laki-laki saya. Saya baru saja mengendarai sepeda saya bersamanya. Bannya baru saja bocor. Kakak ipar. Bisakah Anda memberi saya cara? Lihat, sekarang sudah gelap. Jalannya tidak aman. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda tip 2 yuan. Bagaimana menurut Anda? Baiklah kalau begitu. Tapi Anda harus menunggu sebentar. Saya masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Bisakah saya memberitahu Anda kapan saya selesai? Hei, apakah kita perlu menunggu? Tolong bantu saya membuka pintu. Ayo masuk dan duduk sebentar. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Anda harus menunggu. Ah, kamu benar-benar mengomel. Apa yang Anda lakukan? Anak. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia datang kepada saya untuk operasi sendiri. Setelah selesai, dia mengatakan dia merasa pusing. Setelah beristirahat sebentar, dia berbaring dan tertidur. Saya benar-benar tidak tahu itu akan berubah seperti ini. Pergi ke rumah sakit dengan cepat. Oh Xiao Jiang sayang. Kali ini, itu semua berkat Anda. Benar-benar seorang master. Anda ahli sejati. Kamrat Jiang. Saya minta maaf. Sebelum itu, saya gagal mengenali kebesaran. Saya Xie Tua. Terima kasih. Aku akan mengingat kebaikanmu selama sisa hidupku. Mulai sekarang, jika kamu membutuhkan sesuatu dariku, Lao Xie, silakan katakan. Jangan mundur. Mari kita lakukan hari ini. Saya kebetulan membutuhkan bantuan Anda dengan sesuatu. Apa yang Anda sibukkan? Saya ingat. Barang-barang dari seluruh operasi masuk dan pemasaran kabupaten. Anda membeli semuanya. Iya. Ada apa? Selama periode ini, jenis barang apa yang paling menegangkan? Tentu saja, itu kapas. Ya Tuhan. Semakin dingin. Pada saat ini di tahun-tahun sebelumnya, setiap rumah tangga, mereka semua harus memotong kain katun menjadi jaket katun. Lihat. Tahun baru hampir berakhir. Para pekerja daerah itu. Dia suka memotong kain katun. Buat pakaian baru. Baik. Mengapa tidak terima pesanan ini? Berikan ke desa kami. Mari desa. Hanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Tidak terlalu baik, bukan kepemilikan pribadi. Ini spekulasi dan pencatutan. Tidak diperbolehkan. Di tahun-tahun sebelumnya, ya. Kain katun yang kami peroleh. Semua diproduksi oleh pabrik milik negara. Kepemilikan tunggal, ya, itu adalah spekulasi dan pencatutan. Namun, berikan barang-barang itu ke desa kami. Kami beroperasi secara kolektif. Bagaimana itu bisa dianggap demikian? Spekulasi dan pencatutan. Sepertinya demikian. Itu masuk akal. Namun, Anda memiliki pejabat desa Anda. Pergi ke kantor kabupaten untuk mendapatkan sertifikat. Bagaimana dengan itu? Kita juga tidak bisa begitu saja memesan secara acak. Ini adalah pelanggaran disiplin. Dipahami. Ini masalah kecil. Tidak masalah. Menghela nafas. Ngomong-ngomong, berapa banyak pesanan yang Anda butuhkan? Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10%. Jika aku memberimu terlalu banyak, Anda juga tidak bisa menyelesaikannya ketika saatnya tiba. Jika pengiriman tertunda, Anda harus membayar kompensasi. Saya menginginkan semuanya. Apa? Anda menginginkan semuanya? Iya. Saya ingin seluruh kabupaten. Pesanan koperasi pasokan dan pemasaran. Ini. Jiang kecil. Saya juga tahu maksud Anda baik. Anda ingin orang-orang desa Anda melakukannya. Penduduk desa. Ada jalan keluar. Namun, pabrik tekstil milik negara ini. Bahkan dengan semua karyawan, bekerja lembur siang dan malam. Tapi itu masih belum bisa dicapai. Pesanan kain katun kabupaten kami. Saya tahu. Di desa Anda. Banyak orang tahu cara menenun. Tapi tidak banyak alat tenun yang tersedia. Selain itu, alat tenun ini semuanya berasal dari 20 atau 30 tahun yang lalu. Alat tenun tua. Tidak mungkin untuk mencapai ini. Pesanan kain katun kabupaten. Oh sayang, Kamrat Jiang. Kamu adalah dermawanku. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Semua karena rasa syukur. Biarkan saya jujur dengan Anda. Jika aku memberikannya kepadamu, menandatangani pesanan ini. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, paling-paling, saya hanya kehilangan sejumlah uang. Seluruh departemen kami. Tidak ada kerugian nyata. Faktanya, bahkan mungkin ada beberapa bonus-bonus. Namun, desa Anda, sekarang sudah sulit. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Dia bahkan lebih sulit untuk makan. Kebaikanmu. Saya mengerti. Tetapi, saya bilang itu bisa disediakan. Maka pasti akan disediakan. Kalian, cukup tanda tangani pesanan dengan saya. Xie Tua, tanda tangan dengannya. Xiao Jiang bukanlah orang biasa. Saya percaya pada kemampuannya. Tanda tangan langsung. Baiklah. Saya setuju. Tapi Kamrat Jiang, Anda harus menyerah. Pejabat desa, datang kepada saya dan tanda tangani daftar. Masalah ini adalah adipati versus adipati. Kembali dan diskusikan dengan brigade terlebih dahulu. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli barang. Aku juga tidak bisa memberikannya padamu. Terlalu banyak waktu. Paling lambat. Sore hari lusa, itu harus diselesaikan. Benar. Saya punya satu hal lagi. Tepat. Masalah putriku. Saya. Tidak ada rumor. Kebiasaan urusan pribadi orang lain. Ayo minum. Ayo. Di sini, ada serigala di gunung belakang. Suhu terus turun akhir-akhir ini. Ini adalah penurunan makanan yang tiba-tiba. Serigala berlari ke desa kami. Dan mengumpulkan ternak demi. Ini tentang melihat orang. Bahkan saat kelaparan, mereka berani menggigit. Jadi saya memberitahu Anda. Pada malam hari, kita harus memasang pintu dan jendela dikunci. Saudara Jiang,
Anda kembali. Anda tidak akan pergi ke kota kabupaten, tinggal di rumah besar dan makan jatah? Bagaimana Anda punya waktu untuk kembali ke halaman lusuh kami? Mungkinkah? Dia ingin menyerahkan sutradara. Seseorang mengirimmu kembali, bukan? Anda berbicara omong kosong. Saudara Jiang berbakat. Dengan begitu, mereka tidak akan dikirim kembali. Lagu Huang Yun. Saya pikir Anda benar-benar pantas dipukuli. Kalian hanya bodoh. Kamu memperlakukan Jiang Yechuan dengan sangat baik. Mereka telah menjadi sukses. Aku tidak pernah berpikir untuk membawamu bersamamu. Bukankah itu hanya karena Anda memilikinya? Menderita di tempat bobrok ini. Anda berbicara omong kosong. Kami mengikuti saudara Jiang. Ini tidak seperti dia mencoba menarik kami. Hanya saja dia berpikir orang lain baik. Iya. Saudara Jiang adalah seorang pahlawan. Ini adalah bakat. Kita hanya ingin orang lain menjadi baik. Toko peti mati mengertakkan gigi. Siapa yang kamu kutuk? Siapapun yang berbicara akan dikutuk. Semua orang mempercayai saya. Saya sangat senang. Namun, izinkan saya langsung ke intinya. Alasannya adalah tidak semua orang di desa ada pengaturan yang lebih baik. Kalian. Dia saudara saya yang baik. Ayo lakukan. Ayo minum bersama. Ada daging. Mulai makan. Semua orang dapat menikmati hari-hari yang indah bersama. Tidak ada dari Anda yang akan ditinggalkan. Saya tidak akan pernah membiarkan seluruh desa pergi. Lapar. TCH. Ini benar-benar dibesar-besarkan. Jangan berpikir begitu. Anda sekarang, dengan ransum kupon dan upah. Jadi apa? Untuk Anda semua, ini benar-benar lebih dari cukup. Tapi itu untuk seluruh desa. Apakah Anda sedang bermimpi? Iya. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikan seluruh desa. Tapi Anda setidaknya sesuatu. Dia juga seorang pemuda yang dikirim ke pedesaan. Saya bisa merawat penduduk desa lainnya. Hanya Anda. Saya tidak bisa ikut campur. Apa maksudmu? Itu berarti saudara Jiang memimpin seluruh desa, menjalani kehidupan makanan yang enak dan pedas. Hanya Anda yang akan mati kelaparan. Omong kosong. Saya akan memberitahu Anda. Begitu banyak orang di seluruh desa. Kekurangan pangan ada di mana-mana. Bagaimana seluruh desa bisa diberi makan? Xiao Jiang. Hei hai. Kapten Hu pingsan karena lapar lagi. Makan sesuatu. Jiang kecil. Anda mengatakan begitu. Sehingga semua orang di desa bisa cukup makan. Apakah ini benar? Iya. Inilah yang terjadi. Yang ini. Bahkan jika Anda bisa. Kepala bagian Xie juga berkata demikian. Pabrik tekstil milik negara di kabupaten kami. Itu masih belum dapat menutupi kebutuhan seluruh kabupaten kami. Kain katun ini. Katakan saja, berikut adalah beberapa dari desa kami. Alat tenun yang usang. Bagaimana menurut Anda dapat disediakan? Apakah itu kain katun di seluruh kabupaten kita? Saya mengerti. Sekarang, sudah waktunya untuk menandatangani perintah kami, meskipun kita harus mendahului mereka. Kepala bagian Xie bisa mengulur sebentar, tapi Anda tidak bisa menyerahnya begitu saja selamanya. Ini adalah kepala bagian Xie. Itu disimpan hanya untuk kami. Baiklah. Saya percaya Anda. Saya akan menandatangani. Apa? Apakah Anda benar-benar percaya padanya? Dia akan memimpin Anda untuk menghancurkan seluruh desa. Lubangnya baik-baik saja. Untung baik-baik saja. Anda. Ambil kotoran Anda. Kalian semua. Siapa yang mau mengikuti Kamrat Chiang? Pergi ke kota kabupaten. Saya bersedia. Saya juga akan pergi. Dan saya. Baiklah. Teman-teman. Batch pertama kain katun. Itu sudah dikirimkan. Demi ini. Demi Xiao Jiang. Kepala bagian Xie, itu tidak menunda apapun sama sekali. Mereka mengirimkannya kepada kami langsung. Kupon uang dan jatah. Memperhitungkannya, penduduk desa sudah kehilangan ketenangan mereka. Saya hanya menyimpan uang itu. Jadi mereka beralih ke ransum. Jika itu terjadi, kita semua akan berbaris. Dibayar berdasarkan jam kerja. Baiklah. Menghela nafas. Baru beberapa hari. Kami sudah makan tepung putih. Lanjutkan kerja selama beberapa hari lagi. Bukankah itu berarti mereka bisa makan daging sekarang? Itu semua berkat Kamrat Chiang. Sesama penduduk desa, semua biji-bijian telah dikumpulkan. Saya punya satu hal lagi. Hal-hal penting perlu diumumkan. Desa kami. Mulai hari ini. Yang ini. Kelompok gotong royong produksi. Itu secara resmi didirikan. Saya menyarankannya. Ketua tim. Kamrat Jiang Yechuan akan menjabat sebagai pemimpin. Bagus. Oke, baiklah. Bagaimana dengan pencetak gol? Kamrat Cheng Ruoxi akan menjabat sebagai pemimpin. Baiklah. Produksi dan distribusi. Kamrat Li Jinglai akan mengambil posisi itu. Baiklah. Yang ini. Penerimaan produksi. Sesuai dengan itu, Kamrat Wang Daking menjabat sebagai pemimpin. Bagaimana dengan desa kita? Berjuang untuk itu. Mengatur tanggal. Hidup semakin makmur. Semua orang, iya. Baiklah. Oh, Xiao Jiang tiba. Ayo, duduk, duduk, duduk. Itu saja daftar pengiriman kami kali ini. Barang. Mereka semua diparkir di depan pintu. Silakan tanda tangani nama Anda. Oh. Ada apa? Kepala bagian Xie, apakah ini kumpulan kain katun? Masalah kualitas apa yang ada? Atau apakah itu benar? Kami tidak dapat menyediakannya. Kebutuhan seluruh kabupaten. Tidak. Kain katun Anda. Kualitasnya sangat baik. Lebih baik daripada yang ditenun di pabrik tekstil. Kecepatannya juga cepat. Dapat sepenuhnya dipasok. Menghela nafas. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, itu dipasok oleh pabrik tekstil. Tahun ini, tiba-tiba berhenti. Kain katun untuk pabrik tekstil. Tidak dapat dijual. Ini telah menyebabkan hal ini. Upah pekerja tidak dapat dibayar. Menghela nafas. Mereka datang ke tempat saya dan menyebabkan masalah beberapa kali. Semua orang yang disebutkan di atas. Izinkan saya menangani masalah ini dengan benar. Jika tidak, dia akan diskors. Jadi begitulah adanya. Kepala bagian Xie. Anda telah banyak membantu desa kami. Masalah ini. Saya punya cara sendiri untuk membantu Anda menyelesaikan ini. Dengan cara apa? Anda dan para pemimpin berbagai pabrik di kabupaten. Mereka semua harus sangat akrab. Iya. Bukan hanya orang-orang dari kabupaten. Saya tahu beberapa orang di kota. Pabrik mereka. Apakah Anda membutuhkan mantel katun? Pakaian kerja dan sejenisnya. Iya.
Ada banyak pabrik. Bergabung dengan operasi masuk dan pemasaran kami. Perintah ditandatangani. Anda seperti penggilingan tepung, pabrik makanan dan pabrik permen, dan pabrik baja, dan sebagainya. Ini mudah ditangani, desa kami. Ambil alih pabrik tekstil, kami, meskipun terus memasok Anda, hal-hal seperti selimut dan semacamnya. Kemudian buat beberapa pakaian kerja. Mantel katun, dan pasangan selimut. Namun, akhir tahun akan segera datang. Banyak pabrik tidak memiliki uang tambahan. Biaya pemrosesan ini diperkirakan itu mungkin berlarut-larut. Sekitar 3 bulan. Saya ingin tahu apakah penduduk desa bersedia. Itu mudah dikatakan. Apa yang dihasilkan pabrik mereka? Kami menginginkan apa yang kami inginkan. Beginilah cara mereka saling bertukar. Kita selalu bisa mendapatkannya. Apa yang Anda inginkan, bukan? Menghela nafas. Itu benar. Anda seperti penggilingan tepung. Dan biji-bijian dapat digunakan untuk mengimbangi kayu bakar. Rumah potong hewan dapat menggunakan daging sebagai kayu bakar. Dan ini, pabrik pengolahan makanan sampingan. Ini dapat digunakan untuk mengimbangi makanan padat. Pabrik sepeda dapat membeli sepeda. Anda bisa mendapatkan penawaran bagus. Itu ide yang bagus. Tidak peduli apa yang Anda imbangi. Pokoknya, semua pertama kali dibeli oleh koperasi pemasok dan pemasaran kami, meskipun dia tidak bisa melanggar hukum, bukan? Itu akan merepotkan kepala bagian Xie dan untuk navigasi di dalam pengadilan. Oh sayang, tidak apa-apa. Itu hal yang baik. Ayo pergi. Ini semua untuk orang-orang. Saya harap saya bisa menjalani kehidupan yang baik. Pemimpin tim Jiang, apa maksudmu barusan? Apa artinya menggunakan barang untuk mengimbangi upah? Apakah Anda tidak berencana untuk memberikan uang? Saya pernah mendengarnya. Biaya pemrosesan tersebut itu banyak uang. Selimut 20 sen. Jaket katun, satu potong seharga 1,5 yuan. Pakaian kerja, pakaian atas memiliki 8 rambut, celana dengan 4 rambut. Oh, saya mengerti. Jiang Yechuan. Mereka ingin menggelapkan uang hasil jerih payah kita. Dan barang bekas untuk mengimbangi kayu bakar. Berputar dan berputar terus-menerus ini seperti ini. Berapa banyak keuntungan yang harus dia peroleh darinya? Tidak mungkin. Ini pemimpin tim Jiang. Bahkan sutradara bisa menyerah. Dan mereka bisa menipu uang kita. Izinkan saya memberitahu Anda, saya bersama Jiang Yechuan mengkritik pemuda terdidik yang dikirim ke pedesaan. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Dia orang seperti itu, mencari ketenaran dan memancing ketenaran. Serakah akan uang namun menginginkan reputasi yang baik. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Izinkan saya bersaksi. Saya juga berasal dari kumpulan kereta yang sama. Ini Jiang Yechuan. Itu bukan sesuatu yang baik. Jika tidak ada manfaat, dia akan terlihat merindukan, berlarian untuk Anda. Bahkan orang bodoh pun akan tahu berapa banyak yang dia curi darinya. Saya berkata, pencetak gol, operator, inspektur. Mengapa mereka semua adalah umatnya? Jadi, itu untuk memberikan perlindungan. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Ini masalah desa kami. Bagaimana mungkin orang luar berada di atas angin? Ayo pergi. Ayo cari kapten. Ayo pergi. Kalian semua, diam. Kapten. Dia, seorang pemuda yang diutus, sebenarnya sangat sombong. Itulah yang saya pikirkan. Mereka hanya mengendalikan seluruh desa. Kapten harus membela semua orang. Kami adalah sekelompok orang. Mungkinkah itu benar-benar? Anak muda ini siap membantu Anda. Baiklah. Oh sayang, saya telah menjadi pemimpin tim produksi selama bertahun-tahun. Sepatunya sudah usang. Mereka juga gagal mengamankan pesanan untuk desa ketika Xiao Jiang tiba. Jadi, kesepakatan itu ditutup dan ini semua demi dia. Karena Anda menolak untuk menerimanya. Mereka pikir dia rakus akan uang. Kemudian hapus pemimpin timnya. Anda memilih yang layak dan mampu. Saya memilih direktur wanita sebagai pemimpin tim. Apakah Anda semua setuju? Baiklah. Begitulah keputusan dibuat. Mulai sekarang, masalah meminta pesanan serahkan saja kepada pemimpin tim baru. Jika Anda tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun, setiap orang harus berurusan dengan Rusia. Saya tidak bisa menanggung beban ini. Di mana saya memiliki cara untuk mendapatkan pesanan? Masih membiarkannya pergi. Kamrat Xiao Jiang harus melanjutkan juga. Kalian wanita. Apa yang Anda pikirkan sepanjang hari? Xiao Jiang dapat menyediakan tim produksi kami. Menarik bisnis sebesar itu. Apa salahnya menjadi pemimpin tim? Tepat. Jika seseorang tidak ingin membayar kayu bakar dengan barang, ia tidak boleh menahannya. Pekerjaan ini terlihat seperti banyak. Bahkan, itu dibagikan ke setiap rumah tangga. Tidak banyak. Anda tidak ingin melakukannya. Yang lain bersedia. Hanya beberapa hari yang baik telah berlalu. Memang benar bahwa begitu Anda kenyang, Anda melupakan akar Anda. Has mengambil mangkuk untuk dimakan. Dia meletakkan sumpitnya dan memarahi juru masak. Pemimpin tim Jiang, kami hanya mengikuti Anda di. Biarkan aku baik-baik saja, tapi biarkan saya terus terang. Ini bersama saya. Anda harus mengikuti aturan saya. Aturan saya sederhana. Anda harus mendengarkan saya. Saya akan melakukan apapun yang saya ingin semua orang lakukan. Jika Anda memiliki pendapat Anda, itu sempurna. Hari ini, semua orang ada di sini. Mari kita tandatangani perjanjian saja. Ditandatangani sesuai dengan peraturan. Saya akan mengatur pekerjaan. Mereka yang tidak taat tidak akan menandatangani. Mereka yang mau menandatangani mengantre di sini. Satu pengingat lagi untuk semua orang.
dan menandatangani dokumen itu. Anda harus mendengarkan saya. Pertama, ada masalah kualitas. Saya meminta untuk kembali bekerja. Anda harus pergi bekerja. Jika tidak, ini mempengaruhi semua orang. Pengiriman tugas. Dampaknya adalah kepentingan seluruh kelompok. Jangan salahkan saya karena bersikap kejam ketika saatnya tiba. Semuanya berada di bawah komando pemimpin Jiang. Kami tidak mencoba untuk memilih pertarungan. Keduanya adalah Huang Yunsong dan Cai Xiaoxiao. Mereka menimbulkan masalah di sana. Iya, merekalah yang menimbulkan masalah. Kami semua telah pergi. Itu semua. Jadi kami berbalik lagi. Mereka berdua menguping tepat di pintu. Apa? Itu adalah keduanya lagi. Kemana Anda berlari? Kesalahpahaman. Saya baru saja lewat. Saya masih harus mengumpulkan pupuk kandang. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Kalian berdua. Benar-benar tikus di selokan. Itu tidak menggigit orang, tetapi menyebabkan ketidaknyamanan pada orang. Awalnya, aku tidak ingin berurusan dengan kalian berdua. Dia bersikeras untuk mendekat. Kapten, saya masih ingat saat itu ketika dia datang untuk menjemput kami. Apa katamu? Jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan dikirim kembali ke kampung halaman mereka. Tidak, tolong. Tidak. Jangan kembali ke tempat asal Anda. Jika tidak, hidupku akan hancur. Saya akan melapor ke atasan saya besok. Bawa kalian berdua. Semua akan dipulangkan ke kampung halaman asal mereka. Tidak. Bukankah dia satu-satunya? Dia selalu menimbulkan masalah di desa. Itu bukan urusanku. Yang satu bodoh, yang lainnya buruk. Cukup untuk mengumpulkan sepasang dan mengemasnya. Tersesat. Saudara Jiang, ini hampir malam tahun baru. Mengapa Anda baru saja kembali? Saya baru selesai mengantarkan barang di operasi masuk dan pemasaran. Apa yang salah? Apakah ada yang salah? Saudara Jiang, cobalah mie yang saya buat untuk Anda. Bukankah Anda seharusnya buruk dalam memasak? Oh sayang, itu semua di masa lalu. Saudara Jiang, kamu tidak tahu mengikuti perkembangan zaman? Anda tidak tahu cara memasak sejak Anda masih kecil. Apa yang salah dengan tangan Anda? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan mengoleskan obat padamu. Hei, tidak perlu, tidak perlu. Semua luka ringan. Coba dengan cepat. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Baik orang tua saya tidak pernah memakannya. Saya memasak makanannya. Anda yang pertama. Aku akan meminumnya setelah aku mengoleskan obat padamu. Terakhir kali, kaki saya cedera. Kali ini, dia melukai tangannya. Di mana Anda akan terluka lain kali? Selama saudara Jiang mengobati obatku. Itu bisa menyakitkan di mana saja. Apa? Saudara Jiang, cepat makan mie. Saya makan mie ini. Saya khawatir saya akan berakhir di rumah sakit. Bagaimana? Apakah Anda menjatuhkan toples garam? Sangat asin, sangat asin. Lezat. Sungguh. Kemudian pada malam baru, saya akan buat pangsit untuk Anda. Tidak menunggu tindakan lebih lanjut. Mengapa Anda belum pergi dari sini? Trik seperti apa yang Anda coba lakukan lagi? Hanya kalian. Dia juga ingin merusak masa depanku. Rumah saya berada di ibu kota provinsi. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak ada hubungannya dengan itu? Itu tepat sebelum. Saya tidak ingin mengganggu para tetua. Itu sebabnya ini untuk Anda. Budak. Sekarang saya telah menetap di desa tetangga. Aku tidak perlu memperhatikan suasana hatimu lagi. Maka aku benar-benar meremehkanmu. Bagaimana? Dan berperilaku sesuai dengan tempatnya yang tepat. Dan dengan demikian mereka hidup damai tanpa kesulitan. Jika masalah muncul lagi, saya khawatir. Langkah Anda. Dia akan mati untuk selamanya. Jiang Yechuan. Aku melihatmu kemarin. Mengendarai sepedanya, dia membawa Cheng Ruoxi bersama. Jangan berpikir saya tidak tahu. Apa yang Anda lakukan? Identitas Anda adalah dunia yang terpisah. Jangan lakukan hal itu. Melamun yang tidak realistis. Ah. Anda tidak akan mengikuti saya sepanjang jalan, bukan? Pikiranku terjebak di pintu. Masalah pribadi antara kita berdua. Giliran Anda untuk membobol orang-orang di sekitar. Anda tinggal di tepi laut. Kelola begitu luas. Anda tinggal di tepi laut. Kelola begitu luas. Berhentilah membayangkan sesuatu. Seorang gadis seperti Cheng Ruoxi. Latar belakang dan penampilan keluarganya semuanya luar biasa. Dia pantas mendapatkan orang yang benar-benar terhormat. Orang yang terhormat. Apakah itu Anda? Saya berasal dari keluarga kader. Cheng Ruoxi itu juga keluarga kader. Baru dengan begitu itu akan disebut pertandingan antara kami berdua. Keluarga sangat cocok. Itu bersamamu. Mengemis di tanah seperti anjing. Keluarga sangat cocok. Atau apakah itu benar? Bersama Anda membawa pupuk kandang. Kecocokan status sosial. Anda. Orang seperti apa Anda? Mereka bahkan tidak repot-repot melihatmu. Saya bahkan belum mengatakan beberapa patah kata kepada Anda, bukan? Tapi dia menyukaiku. Rela menemaniku. Oh, benar. Tadi malam. Dia bahkan mengajari saya cara memasak. Orang tuanya tidak pernah memakannya. Bagaimana? Anda cemburu. Acuh tak acuh tanpa malu-malu. Bagaimana mungkin Cheng Ruoxi tertarik padamu? Acuh tak acuh tanpa malu-malu. Bagaimana mungkin Cheng Ruoxi tertarik padamu? Jiang Yechuan, penduduk desa sangat mempercayai Anda. Ternyata Anda menyimpannya di belakang mereka dan memperkaya kantongnya sendiri. Begitu banyak kupon jatah untuk dupa pribadi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Ketua Tin Jiang? Apa yang dia katakan Anda menggelapkan kupon biji-bijian? Itu adalah beberapa orang lagi. Bagaimana saya bisa begitu tidak beruntung? Ini adalah beberapa wanita pedesaan, berpikiran sempit dan kurang berpendapat. Mereka akan membuat adegan besar. Terakhir kali, Huang Yunsong sudah menimbulkan masalah. Terakhir kali, ada penduduk desa yang baik hati. Bicaralah untukku. Kali ini, hanya saya. Tapi bagaimana Anda menjelaskannya, Bibi Matahari? Saya juga pernah kesana sebelumnya. Brigade kami adalah pemuda terdidik. Anda harus memiliki kesan, bukan? Saya selalu dianiaya sebelumnya. Hari ini, izinkan saya menunjukkan apa yang saya maksud. Wajah asli Jiang Yechuan. Dia belum pernah mengatakannya sebelumnya. Apakah untuk mengimbangi upah dengan benda? Namun, dia dipenuhi dengan kupon jatah di tangannya. Itu hanya mengurangi uang hasil jerih payah Anda.
Dia dipenuhi dengan kupon jatah di tangannya. Itu hanya mengurangi uang hasil jerih payah Anda. Lihat, barang curian dibuka di dalam semua. Baik barang curian maupun barang curian ditangkap. Ya Tuhan. Itu benar-benar. Bukan hanya jatah kupon. Semua jenis tiket panas tersedia. Ini korupsi. Dia sama sekali tidak layak melayani sebagai pemimpin tim produksi. Dia bahkan kurang cocok untuk menjadi kepala biro. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda harus melaporkannya. Biarkan dia masuk penjara. Biarkan dia. Aduh. Mengapa kamu memukulku? Dia jelas adalah orang yang menggelapkan. Pukul dia, pukul dia. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul dia, pukul dia. Aku akan memukulmu sampai mati. Saya benar-benar tidak berbohong. Percayalah sekali. Percayalah omong kosong Anda. Pukul dia. Dia awalnya berencana untuk secara pribadi memberi pelajaran kepada orang ini. Sekarang sepertinya, ini bukan giliran saya untuk campur tangan. Dia sama sekali tidak anggota brigade Anda. Kalian berdua bahkan memiliki konflik. Mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat baik sekarang? Bukankah hanya benar untuk memperlakukannya dengan baik? Sebelumnya, mereka hanya menghabiskan waktu singkat bersama. Saya belum benar-benar memahaminya. Bukankah hanya benar untuk memperlakukannya dengan baik? Sebelumnya, mereka hanya menghabiskan waktu singkat bersama. Saya belum benar-benar memahaminya. Sudah lebih dari setengah bulan sekarang. Kami tidak buta. Karakter pemimpin Jiang. Siapa yang tidak tahu? Hati manusia terbuat dari daging. Ketua tim Jiang cocok untuk kami. Begitu banyak kekhawatiran. Mereka membiarkannya saja. Direktur kabupaten tidak cocok. Meninggalkan rumah besar yang nyaman untuk ditinggali. Berlari ke pedesaan. Menanggung kesulitan bersama kami. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Mengapa? Saya menolak untuk menerimanya. Saya adalah putra kader yang bermartabat. Namun tidak bisa dibandingkan. Jiang Yichuan hanyalah seorang pemuda berpendidikan biasa. Mengapa saya dilakukan? Diusir dari brigade. Bertahan lapar dan kelaparan. Dan dia juga kepala pemerintahan. Dan kemudian didukung oleh antek-anteknya. Bahkan Cheng Ruosi yang saya sukai. Dekatlah dekatnya juga. Mengapa? Mengapa? Mengapa saya masih harus melakukannya? Dipermalukan oleh Anda tikus. Mengapa? Mengapa? Saya pikir Anda menghancurkan dan berani. Dan Anda masih berani bergerak. Hari ini mutlak diperlukan. Aku akan mencabik-cabik mulutmu. Berhenti mukul, berhenti berkelahi. Saya salah, saya salah. Semuanya, berhenti di sana. Kerumunan orang berkumpul di siang bolong untuk bertarung. Apakah masih belum ada hukum yang tersisa? Jika aku melakukannya lagi, aku akan menjatuhkanmu. Tangkap mereka semua dan bawa mereka ke kantor polisi. Kaum homoseksual. Itu dia, Huang Yunsong. Memfitnah orang lain terlebih dahulu. Itu sebabnya saya memukulnya. Anda tidak perlu menonjol. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda tidak bergerak. Kapten Huang, jika Anda ingin menangkap seseorang, tangkap saja kami. Anak ini bergosip tentang desa setiap hari. Menabur perselisihan di antara kita. Mari kita berkonflik dengan Little Chiang. Jika kita tidak memukulnya, lalu siapa lagi akan kita pukul? Jiang Yechuan. Ya, saya. Kamrat Jiang Yechuan. Ini adalah skuad bintang merah kami. Pemimpin kelompok gotong royong. Itu adalah dia. Berhentilah berpura-pura tidak mengerti. Anda memaafkan penduduk desa yang memukuli orang di depan umum. Ini merusak ketertiban umum. Ikutlah denganku. Saya khawatir. Anda tidak memiliki hak untuk menangkap saya, bukan? Paling-paling, kami memiliki pertengkaran dan konflik di antara penduduk desa, menurut peraturan. Itu harus dimediasi oleh komite desa. Bahkan jika mediasi gagal, kasus ini dapat dilaporkan ke Departemen Keamanan Publik untuk ditangani. Ini adalah peraturan tentang hukuman untuk administrasi keamanan publik. Ditulis dengan sangat jelas. Anda melampaui wewenang Anda untuk menangkap orang sekarang. Apakah dia mencoba menyalahgunakan kekuasaannya? Atau apakah itu benar? Anda pada dasarnya, ini bukan tentang menangani sengketa. Jiang Yechuan, berhentilah menimbulkan masalah di sini. Merusak persatuan di antara rakyat. Saya pikir Anda memiliki motivasi yang buruk. Saya memiliki kekuatan. Bawa Anda kembali. Sesama penduduk desa dan tetua yang terkasih. Semua orang mendengarnya. Bukan? Mulai sekarang. Tidak ada perkelahian. Tidak ada perkelahian. Kata Kapten Huang. Ini adalah motif yang buruk. Dia seharusnya pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Bisakah Kapten melabelinya secara acak? Lalu siapa yang berani berbicara lagi? Satu langkah yang salah dan Anda bisa tertangkap. Milisi dimaksudkan untuk melindungi rakyat. Tidak menggunakan topi musuh. Menakutkan. Saya pikir Anda adalah satu-satunya agen musuh jahat. Iya, saya meragukan Anda. Itulah milisi. Agen musuh. Jika dia tidak menjelaskan dengan jelas, masalah ini belum berakhir. Jika dia menjadi kapten seperti ini. Kami orang biasa. Apakah akan ada hari-hari baik yang tersisa? Jangan membuat klaim yang tidak berdasar. Saya adalah kader era baru. Ini untuk layanan Anda. Aku pasti tidak akan menindasmu. Saya percaya itu. Kapten Huang adalah pria 1000 orang. Jadi, dan saya juga membutuhkan Anda untuk menunjukkan dokumen Anda. Bisakah Anda membuktikannya? Anda memiliki hak untuk menangani sengketa perdata. Jika tidak, aku juga tidak bisa pergi bersamamu. Jangan biarkan dia membodohi Anda. Saya memiliki bukti kuat. Jika Anda melakukannya lagi, gagal tahu kapan harus menghentikannya. Seluruh keluarga akan terlibat. Jiang Yechuan, sekarang, kembalilah denganku. Menghela nafas. Semuanya, ikutlah denganku untuk melihatnya. Ayo pergi, ayo pergi. Untuk apa ini? Untuk apa ini? Saya adalah Direktur Biro Konstruksi Perkotaan Kabupaten, ditunjuk secara pribadi oleh Hakim Kabupaten San. Apakah Anda tidak takut dihukum? Hahaha. Saya khawatir. Menuduh orang secara palsu melakukan kata-kata yang tidak berdasar. Anda mengatakan saya memiliki motif buruk. Apakah Anda punya bukti? Saya tidak hanya memiliki bukti fisik. Ada saksi juga. Datang ke sini. Saya bisa menjadi saksi. Itu benar-benar membuka mata. Beberapa orang bergegas untuk bergabung. Takut mati cukup cepat. Kamu adalah orang yang ditakdirkan, bukan saya. Akarku benar-benar merah. Organisasi ini pasti mempercayai saya, anak yang baik dan terbangun. Setelah masalah ini diselesaikan, saya pasti akan menghadiahi Anda dengan baik. Kata-kata berbicara tanpa bukti. Anda adalah saksi. Saya khawatir itu tidak akan bertahan. Anda adalah saksi. Saya khawatir itu tidak akan bertahan. Dan tidak hanya ada satu saksi. Ada yang lebih berat. Masuk, masuk. Biarkan Direktur Jiang melihat baik-baik. Kepala Bagian Zhuang. Salah satunya adalah Huang Yunsong. Dia adalah pemuda terdidik yang datang bersamamu. Dia pernah menjadi anggota pasukan Bintang Merah, sebuah desa kecil. Ini adalah kolega dari tempat kerja Anda. Sekali lagi, bawahan Anda yang paling cakap.
Apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Anda bisa menangani saya. Bahkan sebelum kepala seksi Zuang tiba. Saya memang takut. Tetapi setelah melihat kepala bagian Zuang, saya tidak takut sama sekali. Apa artinya itu? Ahem. Kepala bagian Zuang. Halo, Kamrat Jiang. Xiao Zuang, apa yang terjadi? Halo, Kamrat Jiang. Xiao Zuang, apa yang terjadi? Maaf, Saudara Huang, saya tidak dapat merasakan hati nurani saya membingkai orang yang tidak bersalah. Bukankah dia hanya anak seorang pekerja? Apakah itu benar-benar sepadan dengan keras kepala Anda? Baca beberapa omong kosong. Orang-orang tercengang. Baiklah, jangan menceramahi saya di sini dengan prinsip-prinsip besar. Pokoknya. Dan Huang. Lagu Huang Yun. Iya. Bagaimanapun, masih ada Huang Yun Song. Plus, bukti yang saya miliki. Itu cukup. Baiklah, bawa dia ke ruang interogasi dan kuncilah dia. HMPH. Apa yang kamu tertawakan? Apakah Anda pikir Anda bisa lari hari ini? Bahkan jika Anda memiliki saya, masih tidak bisa terbang keluar. Mengapa saya harus lari? Saya tidak berniat pergi. Orang yang ingin lari. Ini kamu, kan? Mengapa saya harus lari? Mengapa saya harus lari? Hakim Kabupaten San, Kepala Bagian Xie, Anda juga datang. Sungguh kebetulan, bukan? Hari ini, Kepala Daerah San dan saya menjamu tamu terhormat. Lihat. Tepat ketika mereka mencapai pintu masuk milisi, dia mendengar keributan di dalam. Mari kita datang dan melihat-lihat bersama. Hakim Kabupaten, saya ingin melaporkannya. Apa yang akan Anda laporkan? Saya ingin melaporkannya. Saya ingin melaporkan Kapten Huang. Apa yang kamu tertawakan? Anda tidak akan berpikir. Kepala Kabupaten San dan yang lainnya. Dia datang pada menit terakhir, jauh sebelum Kepala Seksi Zuang tiba. Hakim Kabupaten San, itu sudah ada di sini. Kepala Bagian Xie memberitahuku sebelumnya. Huang Wu sebagai pribadi. Biarkan saya berhati-hati. Saya juga mengikutinya untuk Kepala Kabupaten San menyebutkan masalah ini. Jadi, Hakim Kabupaten San, saya hanya ingin melihat sendiri. Drama seperti apa yang Anda coba tampilkan? Apa maksudmu? Hal-hal yang kami katakan. Hal-hal yang dia lakukan. Dia mendengar semuanya. Anda adalah seorang pria. Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah daerah tunarungu dan buta? Seseorang. Turunkan Huang Yun Song untukku. Saya ingin melihat sendiri. Seseorang yang seharusnya kembali ke kampung halamannya. Koneksi apa yang diandalkan untuk tinggal di sini? Tidak. Selidiki saja saya. Itu semua salahku. Saya seharusnya tidak salah menuduh Kamrat Jiang. Dan Anda tidak boleh dibutakan oleh hal seperti itu untuk menjebaknya. Silahkan. Itu semua salahku. Sekarang saya tahu bagaimana menyesalinya. Terlambat. Seseorang. Bawa pergi. Melayani Anda dengan benar. Ini adalah pembalasan. Melayani dia dengan benar. Hakim Kabupaten San, aku telah banyak membantumu sebelumnya. Bukan? Mengapa Anda harus melindungi diri sendiri hari ini? Orang luar seperti itu. Dia bersikeras mencabik-cabikku. Saya sudah memberitahu tim inspeksi. Lihat. Orang-orang tiba. Mengendarai atas, datang dan bawa dia pergi. Anda, dia seharusnya sudah ditangkap sejak lama. Ayo pergi. Melayani Anda dengan benar. Kamrat Jiang, Anda telah dianiaya. Kami akan menyelidiki masalah Huang Wu secara menyeluruh. Aku pasti akan membersihkan namamu. Terima kasih telah menegakkan keadilan. Anda adalah orang dengan keterampilan nyata. Sungguh sangat disayangkan untuk tetap berada di tingkat akar rumput. Beritahu saya. Apakah ada organisasi yang ingin Anda ikuti? Kamrat Jiang unggul dalam penjinak bom dan penjinak bom. Dia adalah yang paling cocok untuk bergabung dengan Departemen Angkatan Senjata. Kapten Zuang salah. Kemampuan investigasi Kamrat Jiang, itulah yang membuatnya mengesankan. Brigade Keamanan Publik adalah tempat terbaiknya untuk dikunjungi. Kabupaten semakin membutuhkannya. Untuk kabupaten kami. Xiao Jiang berasal dari desa kami. Jangan merampok siapapun. Apakah Anda tidak mendengar Kapten Hu kami berkata? Semuanya, tolong tenang sejenak. Izinkan saya mengatakan beberapa kata. Kamrat Xiao Jiang. Dia adalah pemuda terdidik di desa kami. Jadi, Brigade Keamanan Publik, saya sudah memutuskan untuk menerimanya. Dia adalah salah satu dari kita. Semuanya, berhenti sejenak. Kamrat Xiao Jiang. Dia adalah pemuda terdidik di desa kami. Jadi, saya ingin mengatakan sesuatu atas nama Kamrat Xiao Jiang. Dia jelas berbakat. Saya mengerti jika Anda ingin memperjuangkannya. Tapi yang paling penting, seharusnya tidak. Apakah dia ingin pergi kemana saja sendiri? Kita harus menghormatinya. Pendapat pribadi saya. Jiang kecil. Bagaimana menurut Anda? Saya ingin pergi. Ibu kota. Baiklah. Kami menghormati pilihan Kamrat Jiang. Saya akan segera menelepon atasan saya. Jadi mereka tidak perlu melakukannya lagi. Seseorang dikirim untuk mengordinasikannya. Saya juga akan pergi. Kamrat Jiang membuat pilihan yang baik. Anda mampu. Tentu saja, tanggung jawab juga harus cocok. Panggung yang lebih besar. Hanya dengan pergi ke ibu Anda dapat memanfaatkan bakat Anda sebaik-baiknya. Bakat Anda. Saya sepenuhnya mendukung Anda. Kemajuan di lokasi konstruksi. Pengaturan tim produksi. Mulai sekarang, saya akan menyerahkannya pada Anda. Terima kasih atas upaya Anda. Kepala Bagian Zuang, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Posisi ini akan menjadi milik Anda. Sekarang waktunya telah tiba. Saya mempercayai kemampuan Anda. Sejujurnya, awalnya, saya pikir kamu hanya menghiburku dengan santai. Siapa yang menginginkan itu? Tempatkan posisi yang begitu penting. Berikan kepada orang lain. Aku tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang, Anda akan menjadi instruktur yang ditunjuk khusus. Ketika masalah muncul, saya akan lebih sering berkonsultasi dengan Anda. Saya menyetujui ini. Tempat ini selalu disediakan untuk Anda. Jaga kesehatan Anda. Selamat tinggal. Jalannya berjalan mulus. Selamat tinggal. Selanjutnya, saya secara resmi kembali. Saya juga tidak tahu. Beginilah cara Li Suihe dan yang lainnya hidup. Tidak peduli apa. Kali ini, ketika dia kembali, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hidup akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tanah air. Itu pasti akan terus memburu kemakmuran dan kemakmuran.